きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Cerita terakhir di season 2, setelah Sakura mendengarkan cerita dari Umemiya tentang Bofurin dan juga tentang Yamato Endo dan Chika Takeshi itu, dan Umemiya mempercayakan Sakura untuk menghadapi Endo. Endo makaseru. Dan kini, Sakura sudah mulai melatih dirinya. Latihan pertama, Sakura memulai sparring dengan Hiragi. Dan bukan hanya Sakura saja yang berlatih, teman-teman kelas Sakura juga ikut berlatih. Sugiura dengan Enomoto, Kiryu dengan Kusumi, dan Suwo berhadapan dengan Kaji. Dan Mirai yang sebagai seksi perairan. Setelah minumannya sudah siap, Mirai memanggil mereka untuk minum dulu. Suwo, Kiryu, dan Suge, mereka yang kebetulan haus, lalu mendekatkan Mirai. Mirai lalu mengambilkan minuman untuk mereka. Dari situ, mereka lalu mengobrol. Mirai yang heran, di latihan ini hanya Sugista yang tidak ada. Suge menanggapi, bila dia tadi melihat Sugista di rooftop. Dan menurut Kiryu, mungkin Sugista sedang mencari Umemiya. Nira lalu mengerti. Akan tetapi, Nira yang melihat Sakura masih sparring dan terlihat sangat semangat sekali, Kiryu menanggapi, tak heran dengan itu. Karena Sakura akan mempersiapkan dirinya untuk melawan Endo. Dan Sakura itu pasti shock. Suge juga mengatakan, bagaimanapun pasti Sakura juga shock. Karena siapa sangka Bofurin punya latar belakang seperti itu. Dan mungkin mereka semua juga akan ikut menghadapi para legenda itu. Maka dari itu, dengan semangatnya, Sugiura mengajak teman-teman untuk latihan agar kuat. Enomoto yang mengambil minuman sembari mengatakan, yang benar saja, bocah Sakura itu. Sembari Enomoto meminum dan melihat Sakura, mengatakan lagi, sejak datang ke sini, Sakura terlibat banyak masalah. Apa dia memancarkan aura yang mengandung masalah? Mendengar itu, Anze dan kawan-kawan lainnya yang berubah jadi mumi untuk menggoda Enomoto. Anze lalu mengatakan, bila Sakura tidak mengandung masalah karena dia yang mendatangi masalah itu. Itu karena jika Sakura melihat orang yang butuh bantuan dari jauh, Sakura akan langsung membantunya. Dan itulah kenapa dia mendapatkan dirinya dalam masalah. Yang berarti Sakura secara keseluruhan, dia itu pria yang hebat. Setelah mendengarkan itu dari Anze, dengan mereka semua yang melihat ke arah Sakura, Enomoto dengan senyum mengatakan, merasa tidak ada yang bisa merubah Sakura. Hiragi yang masih sparring dengan Sakura. Hiragi lalu menyudahi sparringnya. Namun, Sakura masih kekeh ingin bertarung lagi, karena Sakura menganggap tidak ada waktu istirahat. Karena si Bajirut Endo itu tidak tahu kapan akan datang. Hiragi lalu mengatakan, apa yang akan terjadi ketika Endo muncul saat kau Sakura kelelahan. Tapi setelah Hiragi mengatakan itu, Hiragi menganggap mustahil jika menyuruh Sakura bersabar ketika Sakura begitu ingin mengalahkan Endo. Sakura lalu menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan Endo. Karena Sakura tidak peduli siapa yang mau dilawan. Karena Sakura sudah memutuskan bahwa Sakura tidak akan membiarkan teman-temannya diajar. Dan Sakura juga tak bodoh bila Sakura sendiri bisa menolong semua orang. Tapi jika Sakura bisa bertambah kuat, maka Sakura yakin bisa menolong beberapa. Dan Sakura juga tidak tahu kapan Endo akan datang atau apa yang akan dia perbuat. Itulah kenapa Sakura akan mencegah hal yang buruk terjadi. Dan mulai saat ini bukan waktunya untuk berdiam diri. Mendengar ucapan Sakura seperti itu, Hiragi hanya bisa menghela napas. Dan mereka semua hanya bengong melihat Sakura. Namun tiba-tiba Kanji lalu mengajak Sakura untuk sparring dengannya. Teman-teman Sakura juga sparring lagi. Karena Sakura akan melindungi mereka, maka tugas mereka menjaga punggung Sakura. Wah, keren juga Bri. Dan ini memperlihatkan anak-anak Furin lainnya sedang patroli. Namun tak sengaja melihat seseorang yang mempunyai badan tinggi dan memakai kupluk serta baju Furin. Tapi mereka tidak mengenal orang itu siapa. Wah, siapa ya Bri? Setelah keesokan hari, Sakura sudah akan pergi ke sekolahan. Saat perjalanan, Sakura masih kepikiran dengan Kaji.
Karena kemarin tiba-tiba Kaji mengajak sparring Sakura. Dan setelah sparring, Kaji juga tak menahan sama sekali. Dan yang paling membuat kesal Sakura, mereka berdua dipisah oleh Hiraki, Nirai dan kawan-kawan lainnya. Yang melihat Sakura, mereka lalu mendekat ke Sakura. Nirai lalu menanyakan ke Sakura bagaimana luka Sakura saat sparring kemarin. Sakura menjawab bila dia baik-baik saja. Luka itu bukan apa-apa. Setelah banyak berbincang, Sugiura punya ide. Sehabis pulang sekolah nanti, Sugi mengajak mereka untuk kembali latihan otot. Namun tiba-tiba, Anze dan teman lainnya juga datang mendekat ke mereka. Anze lalu memberitahu ke mereka bila Nyonya di restoran Mojayaki, dia ingin mereka semua berkunjung ke sana. Karena kemarin, Anze, Nagato, dan Tsuchiya makan di sana. Dan bukan cuma makan saja, Anze, Nagato, dan Tsuchiya juga selalu membicarakan tentang Sakura. Mendengar itu, Sakura pun sampai kaget tersipu malu. Dan tiba-tiba lagi, wanita yang bersama Kiryu saat kemarin itu datang menghampiri mereka. Karena wanita itu ingin membalas kebaikan mereka. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu mengasih bingkisan ke Sakura dan teman-teman lainnya juga. Mereka menerima saja. Tapi setelah itu, bukan cuma wanita itu saja. Semua pedagang di kota itu juga ngasih bingkisan untuk Sakura dan teman-temannya. Mereka juga menerima saja. Setelah itu, mereka semua lanjut berjalan ke sekolahan. Dan dari situ, Sakura yang berjalan di belakang melihat teman-temannya ceria tertawa bahagia. Itu membuat Sakura menyadari bila hal itu cukup menyenangkan. Sesampainya di sekolahan, anak-anak Furin lainnya terlihat sampai panik. Ada yang mengatakan bila gawat dan buruk sekali. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bunyi speaker yang sangat keras. Yah, itu adalah suara Umemiya. Umemiya meminta ketua kelas dan wakilnya untuk datang ke lantai atas Bofurin saat itu juga. Nirai dan Suo lalu mengajak Sakura untuk cepat pergi ke lantai atas. Sesampainya di atas, semuanya sudah berkumpul. Menurut Nirai, suasananya terlihat tegang sekali. Umemiya lalu mendekat ke mereka dan lalu mengatakan ke mereka semua, "Maaf, sudah membuat keributan di pagi ini. Bagaimanapun alasannya, aku memanggil kalian ke sini. Mungkin kalian sudah tahu bila kita mendapat deklarasi perang dari Yamato Indo. Dalam 2 minggu, Yamato Indo dan timnya akan datang lagi ke kota ini untuk menghancurkan Bofurin." Cerita kali ini menceritakan masa kecil Umemiya hingga Umemiya sampai saat ini. Dimulai saat Umemiya umur 9 tahun. Umemiya masih hidup bahagia dengan orang tuanya. Ditambah lagi, Umemiya akan punya adik. Tapi saat itu, kebahagiaan Umemiya hilang seketika. Karena di saat itu, secara bersamaan, orang tua dan adiknya pergi meninggalkan Umemiya. Dan setelah kejadian itu, Umemiya lalu dirawat di panti asuhan. Dan dengan itu semua, perasaan sedih, kacau, bercampur aduk masih dirasakan oleh Umemiya. Bahkan mau makan pun sudah tidak nafsu. Sampai-sampai bapak pengasuh yang bernama Yui Akitara bingung mencari cara agar Umemiya mau makan. Dengan Yuki mencoba merayu Umemiya agar makan, namun Umemiya mengatakan sudah tak merasakan makanannya dan sebaiknya untuk meninggalkan Umemiya saja. Karena Umemiya menganggap dirinya ada seorang pembunuh. Umemiya pun lalu berjalan pergi. Yuki melihat itu pun hanya melihat Umemiya dengan tatapan kosong. Yuki pun langsung mengajak anak-anak lainnya untuk bermain. Namun, Yuki juga melarang anak-anak untuk main di luar panti. Karena di zaman itu masih terjadi keributan, kekacauan, dan perkelahian di kota itu. Bahkan, para polisi seakan-akan menutup mata atas kejadian itu. Dan SMA Furin, mereka tidak hanya saling bertarung, tapi juga membuat keributan dengan tim lainnya juga. Bahkan, mereka membanggakan diri mereka sebagai sekolah nakal yang terkenal kejam. Namun tiba-tiba, Umemiya keluar dari panti. Padahal di luar masih banyak keributan dan perkelahian. Dan Umemiya malah berjalan mendekat ke seseorang yang sedang mengacau di kota itu. Tidak tahu kenapa, Umemiya langsung menghantam orang itu. Gilanya, orang itu langsung menghajar Umemiya balik. Padahal Umemiya masih umur 9 tahun. Mereka semua yang kelihatan sudah dewasa, tidak punya belas kasihan sama sekali. Umemiya pun langsung dihajar habis-habisan. Tiba-tiba seseorang dari Furin menolong Umemiya dan menghajar orang itu. Karena orang Furin itu menganggap orang-orang itu menghalangi jalannya. Setelah orang-orang pengacau itu pergi, Umemiya pun langsung mencoba berdiri. Dengan perkataan Umemiya ke salah satu anggota Bofurin itu, "Ini salahmu, jadi aku tidak bisa mati." Dengan jawaban orang Furin itu, "Kau membuat ulah dengan gerombolan itu dengan sengaja ya? Apa kau mencoba untuk membunuh diri sendiri?" Dengan sedih, anak kecil 9 tahun itu yang bernama Umemiya sembari membayangkan orang tuanya mengatakan
harus membayar apa yang telah Umemnya lakukan. Karena Umemnya menganggap kepergian orang tuanya adalah salah Umemnya. Mendengar itu, orang Furin itu menjawab, "Kalau begitu, silahkan kalau mau mati." Setelah orang Furin itu tahu kalau Umemnya ingin mati, mereka berdua pun sudah berada di atas gedung. Lalu, orang Furin itu mengatakan ke Umemnya, "Jika kau ingin mati, lalu bunuh saja dirimu sendiri. Jangan mengotori tangan orang lain." Umemnya pun sudah bersiap akan bunuh diri. Dengan perkataan dalam hati Umemnya, "Orang itu benar. Aku harus lompat dan semuanya akan berakhir. Semua itu salahku. Itulah kenapa aku harus jatuh ke neraka. Aku harus dihukum. Aku harus pergi ke tempat yang lain, di mana tidak ada orang." Sembari Umemnya meminta maaf dengan orang tuanya dan calon adiknya, Umemnya pun langsung melangkahkan kakinya untuk terjun. Namun, orang Furin itu langsung menarik Umemnya dan melemparkan ke lantai atas lagi. Dengan perkataan orang Furin itu, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Dan juga tak peduli seberapa busuk kenyataan yang kau dapatkan. Teruslah dorong dirimu secara tidak rasional tanpa alasan. Tapi tetap saja, kau hanya harus memilih di sisi ini. Jadi, kau sebaiknya mempersiapkan diri sendiri. Semuanya hanya akan menjadi lebih sulit dari sisi jika kau tidak menyukainya. Lalu, kau tidak punya pilihan untuk menjadi kuat. Jadi, kau tidak boleh menyerah." Mendengar itu, Umemnya pun langsung pingsan. Dan tiba-tiba Umemnya sudah digendong oleh Yuki dan berjalan akan ke panti. Setelah Umemnya sadar, Yuki pun langsung marah ke Umemnya dengan ucapan Yuki, "Kenapa kau tiba-tiba menghilang dari panti? Saat kami sadar kau meninggalkan panti, kami berlari seperti seekor ayam yang kehilangan kepalanya." Dari situ, Umemnya langsung teringat saat kecelakaan ibu dan ayahnya. Saat itu, mereka mendorong Umemnya dari jalan dan mereka tertabrak oleh truk. Dan Umemnya menganggap itu salah Umemnya. Namun, Umemnya masih kepikiran di saat terakhir mereka. Mereka tersenyum dengan Umemnya. Dari situ, Yuki lalu menjelaskan ke Umemnya, "Mereka hanya senang karena kau selamat. Aku sudah melihat banyak orang tua di jalan. Tidak semua orang tua bisa tersenyum saat mereka pergi untuk melindungi anaknya. Itu luar biasa, ibu dan ayahmu sangat hebat. Itu menunjukkan seberapa besar mereka menyayangimu." Umemnya pun lalu mengatakan, "Jika mereka tidak marah, bolehkah aku merindukannya?" Yuki pun lalu menjawab, "Ya ampun, tentu saja kau boleh." Dari situ, Umemnya pun langsung menangis dong. Yuki melihat Umemnya menangis pun mengatakan, akhirnya dia menangis. Sesampainya di panti, anak-anak yang lainnya pun sudah menanti Umemnya dan menanyakan keadaannya. Umemnya pun lalu meminta maaf ke mereka semua. Karena sudah waktunya makan malam, Umemnya disuruh untuk mengatakan makanan kesukaannya. Dengan anak-anak lainnya mengira makanan mahal. Namun, Umemnya pun hanya meminta nasi telur dadar saja. Wanita pengurus panti pun langsung akan membuatkan spesial untuk Umemnya. Setelah itu, mereka semua pun lalu makan bersama. Namun saat mau makan, Umemnya masih kepikiran tentang ibu dan ayahnya. Dan Umemnya merasa sangat kesepian. Namun, anak wanita di samping Umemnya pun lalu mengatakan, "Aku juga sama. Saat pertama kali ke sini, semua makanan terasa hambar. Tapi semakin lama aku di sini, akhirnya aku bisa merasakan lagi. Itu karena semua yang ada di sini menjadi keluargaku. Pada akhirnya, aku menumbuhkan rasa sayang pada mereka. Mereka menjadi penting bagiku. Selama kita saling mendukung, kita peduli satu sama lain, itu tidak masalah. Meski kita tidak ada hubungan darah, kita semua masih keluarga. Jadi, aku ingin menjadi keluarga denganmu juga, Umemnya." Dan semua anak-anak di situ pun sama, akan memperhatikan Umemnya dan memperdulikan Umemnya. Karena dengan begitu, makanan akan terasa lebih enak. Umemnya pun lalu teringat ibu dan ayahnya lagi saat mereka makan bersama. Setelah itu, Umemnya langsung memakan makanannya. Dan itu pun membuat bahagia Umemnya karena terasa lezat sekali. Anak-anak yang lainnya pun juga senang melihat Umemnya. Bahkan menawari makanannya untuk Oni-channya. Umemnya yang mendengar panggilan Oni-chan, itu membuat kaget Umemnya. Karena anak-anak yang lainnya lebih muda dari Umemnya. Makanya mereka memanggil Umemnya dengan sebutan Oni-chan. Umemnya pun lalu teringat adiknya lagi. Dari situ, Umemnya punya kesempatan untuk menjadi seorang kakak lagi. Lalu, Umemnya mengatakan ke semua anak panti akan melindungi mereka semua. Karena Umemnya menjadi kakak mereka. Dan Umemnya berharap tidak akan gagal lagi. Setelah ini, kembali menceritakan Umemnya saat umur 14 tahun. Umemnya saat itu sudah ceria kembali dan menjadi kakak dari anak-anak panti. Dan Umemnya juga sangat sayang sekali dengan adiknya di panti asuhan itu.
Anak-anak panti pun juga sudah sekolah, dan Umemiya juga akan masuk ke Furin. Dan saat itu, hari yang penting bagi Umemiya untuk melakukan apa yang selalu diinginkan. Yuki mendengar itu pun lalu mengatakan, "Yang selalu kau inginkan, itu masih belum berubah ya? Kupikir bertemu denganmu dan orang Furin waktu itu merupakan sebuah takdir." Umemiya pun menjawab, "Dan itulah kenapa aku pergi ke Furin, juga merupakan sebuah takdir." Umemiya pun lalu berjalan berangkat ke Furin. Yuki pun lalu membayangkan saat orang Furin itu menyelamatkan Umemiya. Saat Yuki panik mencari Umemiya waktu itu, tiba-tiba Umemiya sudah digendong oleh anak Furin itu. Dengan paniknya Yuki mengatakan ke orang Furin itu, "Apa yang kau lakukan pada Umemiya?" Orang Furin itu menjawab, "Tenang saja, bocah ini sendiri yang berlari ke arah berandalan. Aku tidak suka mengejar anak kecil tahu." Karena orang Furin itu mengira Yuki akan melakukan sesuatu untuk Umemiya, makanya orang itu menyelamatkan Umemiya. Dari situ Yuki berterima kasih dengan orang Furin itu. Dan ternyata orang itu dulu juga tinggal di panti asuhan Yuki selama setengah tahun. Dan kenapa orang itu masuk ke Furin? Dia hanya tidak bisa diam saja saat orang asing berkeliling melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah itu. Lalu orang Furin itu menyuruh Yuki untuk fokus dan memperhatikan anak-anak itu dari dekat, khususnya Umemiya. Karena Umemiya punya keberanian, dia membawa beban yang amat berat. Fokuslah padanya, seperti yang Yuki lakukan dengan orang Furin itu. Yuki yang melihat Umemiya pun lalu mengatakan, dia tidak hanya berani, dia sebenarnya seseorang anak yang mengagumkan. Dan Umemiya saat itu sudah membantu orang-orang di kota itu. Bahkan orang-orang di kota melihat Umemiya pun menganggap kapanpun Umemiya datang, sudut jalan jadi terlihat bercahaya. Dan saat ada berandalan datang, Umemiya pun lalu mengajak mereka untuk bicara. Dengan Umemiya merebut aksesoris berandalan itu, lalu Umemiya berlari ke jembatan. Karena Umemiya tidak ingin berandalan itu berkelahi di kota. Sesampainya di jembatan, Umemiya meminta berandalan itu untuk jangan pernah berkelahi di kota lagi. Berandalan itu pun lalu menyerang Umemiya. Namun Umemiya dengan mudah menjatuhkan mereka. Bahkan berandalan itu pun heran dengan Umemiya, seakan Umemiya mempunyai kekuatan monster. Karena orang berandalan masih banyak, berandalan pun mengajak untuk menyerang Umemiya dan mengalahkannya. Namun tiba-tiba teriakan keras kepada Umemiya dengan marahnya orang itu. Karena janjian dengan Umemiya, namun Umemiya tidak tahu. Dan itu ternyata Toma Hiragi saat umur 15 tahun. Setelah Hiragi datang, Umemiya pun jadi senang. Namun Hiragi heran dengan dirinya karena malah melakukan hal itu menjatuhkan dengan gampang para berandalan itu. Umemiya pun lalu mengatakan, itu karena Hiragi keren dan sangat kuat. Umemiya pun lalu mengajak Hiragi untuk pergi ke Furin bersamanya. Namun di saat itu Hiragi dengan Umemiya masih sama-sama keras. Walaupun Hiragi masih bersikap keras dengan Umemiya, namun Hiragi selalu mendengarkan Umemiya. Karena keinginan Hiragi sama seperti Umemiya, melindungi Furin dan melindungi kota. Lalu Umemiya dan Hiragi membicarakan keadaan di kota itu. Umemiya pun lalu mengatakan, saat itu kota sangat repot, seperti revolusi Bakumatsu. Ada musuh yang menyerang dari luar, tapi pertempuran juga pecah di dalam. Semuanya tak terkendali. Selain itu, aktivis Sisi masih berpegang dengan pendiriannya dan terus membersihkan jalannya. Mereka membentuk koneksi di antara orang-orang dan bersatu menjadi satu pasukan dan menatap arah yang sama bersama. Lalu, Umemiya ingin itu terjadi di Furin juga. Dan untuk membuat itu nyata, Umemiya akan mengambil kursi teratas di sekolahan. Saat bersatu, semua pertarungan di dalam sekolahan akan dihentikan. Lalu, akan fokus dengan musuh di luar. Dengan begitu, semua orang di Furin bisa bekerja sama melindungi kota. Dan untuk mengatasi retakan antara penduduk kota dan murid Furin, yang harus dilakukan adalah membangun jembatan. Dan saat itu, Umemiya sering pergi ke kota setiap waktu dengan teman-teman dari Furin. Dan kemudian, dikit demi sedikit, membentuk ikatan yang dalam dengan orang-orang. Kemudian, Umemiya akan membuat hubungan dengan orang-orang di dalam Furin. Saat sudah mengenal satu sama lain, lalu kita bisa menjadi jembatan untuk mereka. Lalu kita harus patroli di kota, menunjukkan wajah di kota, dan menghentikan saat ada pertarungan, dan bisa banyak mengobrol dengan orang-orang di kota. Namun itu tidak mudah. Namun Umemiya masih tetap teguh dengan kepercayaannya. Suatu saat Umemiya akan membuat kota itu menjadi tempat di mana semua orang bisa bahagia bersama. Hiragi pun lalu bertanya ke Umemiya, kenapa kau butuh aku dalam rencanamu? Dan kenapa aku harus menjadi bagian dalam hal itu?
Umemnya pun lalu menjawab, kau adalah petarung yang kuat dan selalu menepati kata-katamu. Ditambah ada banyak orang yang mengikutimu. Kau itu luar biasa. Aku berkata jujur. Hiragi pun masih ingin alasan terbesar dari umemnya. Umemnya pun lalu mengatakan lagi, itu karena kau bilang, karena kau membenciku. Itu karena kau membenciku, karena itulah ingin kau bersamaku. Yang ingin kulakukan akan menyeret banyak orang di dalam. Dan jika aku membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab, maka dengan kekuatan dan pemikiran logikamu di sebelahku, kau tidak akan berpikir dua kali dan mengajarku untuk kembali ke jalan yang benar. Hiragi pun lalu tertawa dong dan mengatakan, kau sungguh gila. Dan ini lalu memperlihatkan 4 raja Furin yang sekarang di masa lalu. Dan Umemnya mengajak mereka untuk melakukannya yang Umemnya rencanakan. Jadi begitulah cerita dari Umemnya kepada Sakura. Kisah sebelum Umemnya menyatukan Furin. Sakura pun lalu bertanya ke Umemnya, kenapa kau membicarakan itu padaku? Umemnya pun menjawab, ya, kau terseret dalam pertarungan masa lalu kami. Dan bahkan kau diincar oleh Endo. Paling tidak yang bisa kulakukan adalah mengajarimu tentang sejarah yang menciptakan semua ini. Mendengar itu Sakura pun jadi salting dong. Sampai Sakura pun gak mau melihat Umemnya. Karena Sakura bingung akan bersikap apa di depan Umemnya. Umemnya pun lalu memeluk Sakura dong dan mengatakan, kau pria yang baik. Aku tidak menceritakan kisahku untuk meminta simpatimu. Aku bahagia saat kita berkumpul di sini. Apa kau ingat yang kau katakan kemarin? Bisa ku bilang menjadi bagian dari kota telah merubahmu. Itu membuatku sangat bahagia. Itulah kenapa aku hanya ingin kau tahu kalau kita sama. Sakura pun semakin salting dong. Tiba-tiba Sakura langsung diseret oleh Hiragi. Diajak untuk latihan lagi. Namun Sakura nggak mood untuk latihan. Hiragi pun lalu menyuruh Sakura untuk pergi. Sakura pun lalu berjalan pergi. Hiragi pun sampai heran dong. Nggak seperti biasanya. Setelah Sakura pergi ke taman, Sakura pun heran dengan dirinya. Dengan perkataan dalam hati Sakura, sialan, apa-apaan ini? Tubuhku seperti milik orang lain saat ini. Setelah mendengarkan cerita dari Umemnya, aku merasa sangat dekat. Apakah aku benar-benar berubah? Sepertinya benar. Aku akan menjadi yang teratas di sekolahan. Aku bahkan tidak pernah bermimpi kalau tempat seperti ini bisa merubahku. Kenapa aku menjadi diriku saat ini? Kenapa tempat ini memang begini adanya? Apa mungkin itu semua karena dia? Kalau begitu, hal yang bisa kulakukan adalah sembari Sakura percaya dengan dirinya. Setelah Sakura mendengarkan semua cerita masa lalu Umemnya, kini para pentolan di setiap kelas Bofurin berkumpul di satu kelas, membahas tentang peperangan yang akan terjadi. Sakumisuki menerangkan rencana dan strategi untuk menghadapi Endo dan gengnya nanti. Karena peperangan akan terjadi 9 hari lagi, tepat pada pukul 12 malam. Misuki menerangkan tujuan Endo seperti yang tertulis di surat, untuk melenyapkan Bofurin. Dan ketika nanti mereka menyelesaikan itu, mereka akan mengembalikan kota seperti dulu lagi. Tapi karena mereka tidak memberitahu di mana mereka akan menyerang, karena tidak tahu mereka akan datang dari mana, maka dari itu harus membuat garis pertahanan di kota. Dan bagi Bofurin, itu akan menjadi pertarungan bertahan skala besar untuk melindungi kota. Misuki lalu menerangkan di mana posisi jaga setiap tim. Area di luar rel adalah milik si Storm, maka itu tidak termasuk. Maka dari itu hanya harus menjaga 3 lokasi utama: hutan kota, sungai, dan jalan utama. Hutan kota itu besar dan jalan sempit. Jadi tim Sojo dan Kumoku yang akan berjaga di sana. Jalan utama memberikan penglihatan yang bagus, tapi itu meluas hingga ke kota. Jadi tim Jigoku dengan kemampuan adaptasinya dan kerjasama yang sempurna akan ditetapkan di sana. Dan terakhir ada 3 jembatan untuk melewati sungai, itu sempit dan harus membagi orang-orang. Jadi orang yang kuat yang harus di sana. Itu artinya tim Kamon akan menjaga sungai, namun dibagi menjadi 3 grup. Di setiap jembatan akan dijaga setiap 1 kelas. Nina lalu bertanya karena tidak tahu mereka akan menyerang dari mana. Dan walaupun sudah dibagi berbagai tempat, tapi jika mereka hanya fokus pada 1 titik dan menyerang di sana, itu artinya mereka akan menghancurkan pertahanan dengan cepat dan lalu akan menghancurkan kota. Misuki lalu menerangkan, untuk peperangan yang akan terjadi, musuh telah menambah 2 aturan. Pertama, selama mereka masih melihat anggota Bofurin yang masih bisa bertarung, mereka tidak akan menyentuh kota. Maka dari itu harus butuh wakil kapten.
untuk memberi informasi ke grup chat. Jika ada banyak musuh dan butuh bantuan, kirim tanda X. Dan jika tim bisa menanganinya, kirim tanda O. Dan aturan kedua dari Yamato Endo, Hajime Umemiya tidak boleh meninggalkan lapangan sekolahan saat pertarungan. Dan jika ada yang melihat Ume di kota, mereka akan mengabaikan semua orang Furin dan lalu menghancurkan kota. Seperti itulah mereka tidak ingin Umemiya ada di depan. Dan kenapa alasannya? Itu dibuat mungkin ada maksud lain dari Yamato Endo. Mendengar itu, mereka semua pun terlihat murung. Umemiya pun lalu berdiri dan mengatakan ke semua orang di ruangan itu, "Ayolah guys, jangan terlihat murung begitu. Kita akan bertarung." Sebenarnya, selama masih ada di antara kita yang masih berdiri, kota akan tetap aman. Tujuan utama kita hanya melindungi kota. Jadi, aturan ini sebenarnya membantu kita. Musuh telah salah paham. Mereka pikir dengan mengeluarkan aku dari garis depan akan merubah sesuatu. Bofurin tidak ada karena aku di sini. Perwakilan Bofurin itu adalah kalian semua. Aku mengandalkan kalian semua guys. Tunjukkan pada mereka apa yang kau punya. Mendengar ucapan dari Ume, mereka semua kembali bersemangat lagi. Dan kini lalu mempercepat cerita. Hari pertarungan sudah tiba. Semua orang Furin sudah pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Dan tim Sakura setelah sampai di jembatan, mereka sudah melihat kedatangan musuh. Namun musuh yang datang itu lebih banyak daripada tim Sakura. Suo yang melihat itu, Suo lalu menyuruh Nire untuk meminta bantuan. Nire lalu mengirim stiker X di grup. Akan tetapi setelah itu, secara bersamaan, semua orang juga mengirim stiker tanda X. Itu artinya semua tim juga membutuhkan bantuan. Dan ternyata di berbagai sudut sudah berhadapan dengan para musuh yang begitu banyak. Nira yang sudah mengerti semua tim membutuhkan bantuan dan semua tim Sakura juga sudah tahu. Nira lalu bertanya ke Sakura apa yang harus dilakukan. Dan sebelum itu, di sisi lain terlihat Endo dan Chika Takishi, mereka berdua sudah memantau akan terjadinya peperangan itu. Endo dengan senangnya melihat waktu di handphonenya dan lalu mengatakan ke Chika Takishi, "Kau tahu kenapa aku memilih hari ini?" "Karena ulang tahunmu Takishi dalam 3 menit lagi." Chika menjawab, "Jujur saja, aku tak peduli." Endo dengan tertawa menjawab, ya jelas tidak sih, ini bukan pesta ulang tahun biasa. Kita akan bikin festival besar-besaran. Jadi, mari kita mulai festivalnya." Lalu beralih ke Umemiya. Umemiya yang berada di rooftop Bofurin melihat isi chat grup. Umemiya lalu tertawa sembari menatap langit-langit, mengatakan, "Perasaan ini nostalgia banget. Menurut kalian juga begitu kan teman-teman?" Dan lalu memperlihatkan di berbagai sisi akan terjadinya perang besar-besaran itu. Dan lalu menuju ke tim Mizuki. Mizuki sama saja juga merasakan, mengingatkan akan masa lalunya. Momoshi juga mengatakan, saat pertama kali datang ke Furin, setiap hari juga melihat kondisi itu. Lalu ke Tsubakino mengatakan, saat itu jauh lebih buruk daripada yang kita alami saat ini. Maksudku, kami cuma berlima waktu itu. Lalu ke Hiraki juga mengatakan, sungguh memikirkan saja membuat perutku sakit. Lalu ke Sakura. Sakura yang melihat handphonenya lalu mengatakan, ini membuatku merasa hal seperti ini dulu pernah terjadi. Ada lebih banyak orang dari yang kita kira, dan kita dikelilingi mereka. Dengan Sakura melihat ke timnya, mengatakan, "Jadi, apa kalian mau aku melakukannya sendiri lagi?" Mendengar itu, teman-teman Sakura lalu bersemangat. Dan lalu, para kapten tim Furin, walaupun mereka berbeda tempat, mengatakan tapi terhubung. Perkataan Sakura, mereka yang menyebabkan rasa sakit. Perkataan Mizuki, mereka yang membawa kerusakan. Perkataan Momoshi, mereka yang memiliki niat jahat. Perkataan Tezuka, mereka akan. Perkataan Hiraki, dibersihkan oleh Bofurin tanpa terkecuali. Dan kini waktu sudah tiba. Endo yang bersama Chika sudah menyalakan petasan. Itu tandanya peperangan untuk dimulai. Pertarungan lalu akan dimulai. Musuh tim Sakura masih percaya diri karena mereka menang jumlah, bahkan menganggap hanya seperti jalan-jalan di taman. Suo lalu menyuruh timnya untuk kembali ke formasi. Setelah itu, Sakura lalu memulainya. Sakura berlari dan meloncat dan lalu menghantam musuh yang ada di depan. Peperangan lalu dimulai. Dan yang terdepan di tim Sakura adalah Sakura dan Sugishita. Lalu di belakangnya Sugiura.
dan yang belakang Kiryu dan Suwo. Dan yang lainnya saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Musuh Sakura pun sampai heran, mengatakan, apa-apaan ini? Dengan bocah ini, mereka mendekat satu sama lain. Kamilah yang akhirnya dihajar. Terlebih, jembatan sempit, hanya beberapa orang dari kita yang bisa maju sekaligus. Dan salah satu musuh yang lolos akan mengajar Nirai. Untung saja, Nirai lalu menerapkan trik dari gurunya. Nirai pun akhirnya bisa menangani sendiri. Dari situ, Suwo yang melihat Nirai dan sekelilingnya, lalu mengatakan, ini berjalan lancar, tapi ini hanya awal dari neraka. Kita benar-benar berharap dengan Sakura dan Tsukishita, memperlihatkan Sakura dan Tsukishita. Walaupun mereka seperti air dan minyak, tapi mereka berdua combo di pertahanan depan, mengajar para musuh itu. Ketika yang terdepan sudah dijatuhkan oleh Sakura dan Tsukishita, Sakura lalu mengatakan ke musuhnya, sialan, kalian semua lemah. Hei, kau yang di sana, gorila pirang, kirim petarung terbaik kalian dan seret mereka ke sini. Pertarungan pun masih terjadi. Namun anehnya, Sakura dan Tsukishita malah berantem sendiri. Emang selalu begitu sih dia. Ansei pun sampai berteriak untuk mereka berhenti. Suwo melihat itu pun hanya tersenyum dan menganggap mereka berdua memang satu frekuensi. Dan ini lalu kembali ke awal, menceritakan strategi dari tim Sakura sebelum perperangan terjadi. Dengan tim Sakura rapat di kelasnya, karena Sakura menyerahkan tanggung jawab untuk membuat rencana kepada Suwo. Dan itu artinya Sakura sudah belajar cara membiarkan orang lain membantunya. Suwo pun lalu memulainya untuk bicara tentang strateginya dengan perkataan Suwo kepada timnya. Berdasarkan aturan yang mereka tulis di surat tantangan, mereka tidak akan menyentuh kota selama masih ada di antara kita yang bisa berdiri. Yang itu artinya, aspek paling penting di pertarungan kali ini bukanlah untuk menang, tapi juga tidak boleh kalah. Daripada fokus mengalahkan musuh, kalian semua harus memprioritaskan menjaga diri agar tidak tumbang. Bagaimana jika jumlah mereka melebihi kita? Memikirkan lagi hal pertarungan sebelumnya dengan Kill. Mereka menahan dan mengepung kita. Saat itu, kita cukup kewalahan. Ingat, namun ada satu hal yang membuat pertarungan ini berbeda dari sebelumnya. Adalah jembatannya. Kita akan bertarung di jembatan sempit dengan ruang terbatas. Tidak peduli beberapa banyak orang yang kita lawan. Mereka hanya bisa mengirim sedikit orang saja. Yang itu artinya, itu juga akan membatasi beberapa banyak orang yang akan kita lawan sekaligus. Kunci dari pertarungan ini adalah, ada pada seberapa lama kita bisa menahan formasi kita. Kita akan maju bersama, menghadap ke arah yang sama. Secara berkelompok, kita akan menjaga posisi agar lebih dekat satu sama lain. Dengan begitu, akan sulit bagi mereka untuk menyelinap ke belakang. Jadi, orang di bagian belakang akan membantu orang di depannya agar berjalan lancar. Rencana ini harus tak satu pun dari kita yang boleh kalah dalam pertarungan 1 lawan 1, oke? Namun, kita juga akan mengirim beberapa orang di barisan terdepan, orang yang cukup kuat untuk bertarung sendirian dan bisa mempertahankan posisi sambil menumbangkan beberapa musuh. Siapa kalau bukan dua pentolan kelas kita, Sakura dan Tsukishita. Suwo pun lalu menyuruh Sakura dan Tsukishita untuk jabat tangan bila setuju. Dengan terpaksa, Sakura pun lalu mengulurkan tangannya ke Tsukishita. Namun tangan Sakura hanya ditepis biasa oleh Tsukishita. Itu pun membuat Sakura menyala dong. Dan akhirnya mereka berdua jadi ribut seperti biasa. Namun dengan pesan Suwo terakhir, jika musuh yang sangat kuat muncul, Suwo meminta mereka berdua untuk fokus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Dan ini pun kembali ke pertarungan lagi. Dan 4 raja pun sudah bertarung. Endo dan Chika Takeshi pun masih memantau pertarungan dari atas gedung. Kembali ke pertarungan lagi. Dan di dalam pertarungan tim Sakura masih bertahan karena mereka bekerja sama dengan baik. Suwo pun dengan bertarung masih mengawasi di sekelilingnya dengan perkataannya. Jadi mereka tidak di sini. Dan ini beralih ke pertarungan tim Mizuki dan Momoshi. Dan ini anggota geng Kill itu dengan perkataan Shingonatori. Furin sebenarnya penuh dengan monster seperti kalian ya. Benar-benar menyebalkan. Di saat kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Dan ternyata geng Kill berhadapan dengan tim Tesuba. Tesuba pun lalu menghajarnya. Dan ini pindah ke tim Hiragi. Dengan perkataan Hiragi ke timnya, kita sedang berburu. Kalian ini banyak sekali. Cepatlah dan selesaikan ini segera. Tim Hiragi pun kembali berburu lagi. Lalu pindah ke tim Sakura. Dengan teriakan Suwo ke Nirai menanyakan apa ada pesan dari lokasi lain.
Dan ternyata tidak ada. Suwo pun lalu beranggapan dengan perkataan dalam hatinya, aku benar, kita tidak butuh bantuan sama sekali. Jika terus seperti ini, situasinya tidak akan berubah. Lalu bisa menahan mereka beberapa saat. Dan tiba-tiba musuh datang lagi dengan berjalan mengatakan mereka tidak buruk untuk tahun pertama. Khususnya mie kurus dan rambut monokrom yang di depan itu. Mereka tidak seburuk itu. Itu karena mereka punya petarung yang seimbang yang menjaga bagian belakang murid lain. Bocah penutup mata itu adalah otak dan hati mereka. Dan ternyata mungkin 2 orang itu yang terkuat dari musuh tim Sakura. Dan orang rambut panjang itu akan menjangkau Suwo. Dan yang gagah tak beradab ini akan menghadapi Sakura dan Sugishita. Dengan perkataan musuh yang gagah tak beradab itu kepada Sakura dan Sugishita, hei kalian, dasar perindilin silin, kenapa kalian berdua tidak bermain dengan kami? Sugishita dan Sakura pun terkejut dong. Karena musuh terkuat tim Sakura sudah datang, Sakura pun lalu mengatakan, sial, dia orangnya kan, orang yang dibicarakan itu. Kami tidak bisa membiarkan mereka maju lebih jauh. Lalu beralih ke tim Momoshi dan Mizuki. Mereka juga sudah kedatangan musuh yang terkuat. Dengan manjanya, orang itu mengatakan ke Momoshi, kacamatamu sudah hancur, dan kau masih kecil dan imut. Dan Tezuba juga sudah kedatangan musuh terkuat. Dengan perkataan Tezuba, astaga, tidak terima kasih. Aku tidak ingin melihatmu. Jadi, bisakah kau balik badan dan pergi dari sini? Dia pun menjawab, oh tidak bisa. Lalu, beralih ke Hiragi. Dia juga sudah kedatangan musuh yang terkuat, Kacang Polo itu. Kacang Polo pun tertawa dan mengatakan, Hiragi, kau kayaknya kecapean. Kau juga sudah tua. Semua karena umemnya membuatmu jadi seperti ini kan? Lalu beralih ke tim Kanji. Dengan sambatnya Kanji karena musuh terlalu banyak. Namun Kanji dialihkan pandangannya dengan salah satu dari musuh mereka. Namun nampaknya Enomoto mengenalinya. Kanji pun lalu bertanya ke Enomoto, itu orang yang Mizuki ceritakan pada kita kan? Enomoto, ya, teman-teman Endo, Takeshi dan gengnya. Mereka meninggalkan Furin, kelompok kecil dari pertarungan elit. Mereka menyebut kelompoknya Noroshi. Dan orang terkuat dari tim mereka setelah Endo dan Takeshi adalah Kanon Banjo. Dan ternyata yang berhadapan dengan 4 raja tadi itu adalah orang-orang terkuat dari geng Noroshi ataupun mantan Furin itu. Dan ini lalu kembali ke tim Sakura. 2 orang tadi sudah bersiap akan menghajar. Yang rambut panjang lalu berlari akan ke arah Suwo. Dengan Sakura melihatnya pun mengatakan, sial, orang itu kabar buruk. Karena Sakura melihat rambut panjang itu, Sakura pun lalu diserang saja dengan yang gagah tak beradab itu, ataupun salah satu orang Noroshi itu. Dengan perkataannya, bagus, mari kita bersenang-senang. Suwo melihat itu pun mengatakan, benar-benar datang. Sakura dan Sugishita membuat keputusan yang benar, tapi mereka semua tiba-tiba maju menyerang. Dengan Suge melihat rambut panjang itu berbahaya, Suge pun mencoba akan menghentikannya. Namun dia pun lalu meloncat ke arah belakang. Suwo pun tidak tinggal diam dengan meloncat. Lalu Suwo mengarahkan tendangannya ke orang itu. Namun dengan mudahnya orang itu menghindar. Setelah berhadapan, rambut panjang pun mengatakan, meskipun merusak formasi, kau langsung mengejarku. Ketika kau melihatku sungguh cerdas, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kita sangat mirip. Suwo menjawab, jujur saja, aku cukup terkejut mendengarnya. Lalu, ini kembali ke awal saat berdiskusi akan berperang ini. Dengan perkataan Mizuki kepada semua orang Bofurin. Semuanya, maaf mengganggu kalian yang bersemangat. Tapi, masih ada resiko yang mesti kita diskusikan. Aku yakin anak kelas 3 belum lupa. Dan anak kelas 2 pasti sudah dengar dari senior. Dan sedikit hal dari anak kelas 1 yang tahu hal ini. Ini soal Noroshi. Mereka mengikuti perintah Endo dan ikut meninggalkan Furin. Itu terdiri dari 10 petarung yang haus pertempuran. Jika Noroshi masih bersatu dan mereka muncul di pertarungan, maka kita tidak bisa menghindari pertempuran yang sangat sulit. Dan ini lalu kembali ke pertarungan lagi. Sakura dan Sugishita sudah bertarung dengan salah satu orang Noroshi itu. Namun Sakura dan Sugishita sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Bahkan orang Noroshi itu dengan senangnya menghadapi mereka berdua. Dan Suwo pun juga sudah duel. Lalu dengan perkataan orang Noroshi itu kepada Sakura dan Sugishita, hei, bagaimana kalian berdua ini? Tapi teamwork kalian nol. Sangat disayangkan. Padahal aku ingin bersenang-senang. Sakura pun lalu mengatakan dalam hatinya, aku harus menumbangkan orang ini sebelum mereka sampai ke ujung jembatan. Dengan mengingat ucapan Suwo. Lalu Sakura mengatakan dalam hatinya lagi, tidak, bukan begitu. Yang harus kulakukan saat ini, mengalahkan si berdebir ini secepat mungkin. Sakura pun lalu mengajak Sugishita dengan perkataannya, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Pertarungan pun masih terjadi.
dengan para kapten tim sudah berhadapan dengan orang-orang Noroshi, dan ini juga memperkenalkan nama-nama orang dari Noroshi itu. Dengan memperlihatkan Mizuki pun terus diserang oleh salah satu orang dari geng Noroshi itu, dan orang itu bernama Saitaro Tarumi. Saitaro pun heran dengan Mizuki dengan perkataan Saitaro, "Hei, kenapa Mizuki, kau jadi lemah banget?" Dan Momoshi juga sudah duel dengan Chihiro Sakushi, anggota Noroshi itu. Momoshi pun dengan mengarahkan tendangan lututnya ke muka Chihiro, namun oleh Chihiro hanya ditangkap biasa. Bahkan Chihiro menganggap tendangan Momoshi seperti bola terbang ke wajahnya. Momoshi pun lalu dilempar saja. Mizuki dan Momoshi pun lalu terdiam. Kira-kira apa yang dia rencanakan ya, Bre? Lalu pindah ke tim Tezuba. Tezuba pun juga sudah diserang oleh Genji Sugishi, anggota Noroshi itu. Dengan tendangan Genji ke Tezuba, namun Tezuba pun menghindar dengan mudah. Genji pun lalu mengatakan, "Sempurna, hanya yang terbaik yang bisa menghindari dari tendanganku." Tezuba pun lalu terdiam dan melihat ke arah timnya, karena anggota Genki sudah bertarung dengan tim Tezuba. Dan ini lalu memperlihatkan kapten tim Jikoku kelas 2 yang bernama Wataru Shina dan kapten tim Jikoku kelas 1 Motoki Asusawa. Wataru pun lalu menyuruh Uryu dan Seryu untuk membantu Tezuba, dan Genki akan diurusnya. Seryu dan Uryu pun lalu berjalan akan membantu Tezuba, namun tiba-tiba dihentikan dengan dua orang musuh baru lagi yang bernama Neo Shimada dan Tenjin Shimada. Uryu melihat itu pun mengatakan, mereka bukan bagian Noroshi, tapi terlihat cukup kuat. Dengan perkataan dalam hati Uryu, para petinggi yang masih bisa menerobos kekuatan mereka sebagian besar sudah teratasi. Meskipun setiap petarung bisa menang melawan Noroshi dengan skill murni, masih tidak mudah untuk membalikkan pertarungan dengan jumlah mereka. Tapi kita perlu menerobos kekuatan mereka di suatu tempat. Dan ini lalu kembali ke tim Sakura. Sakura dan Sugishita terus bergantian menyerang orang Noroshi itu yang bernama Suji Hashira. Suji yang menerima serangan dari Sakura dan Sugishita pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Aku pikir mereka akan menyerangku secara bersamaan. Tapi goresan ini mereka bertarung seolah-olah mereka bertarung sendirian. Mereka berdua konsentrasi penuh untuk mengalahkanku. Bahkan mereka tidak peduli dengan keadaan rekannya atau apa yang mereka lakukan terhadap satu sama lain. Mereka mengorbankan teamwork demi kecepatan mereka. Sangat bodoh." Lalu pindah memperlihatkan ke tim Sakura yang lain, dan mereka semua sudah kocar-kacir. Dengan Kiryu terus mengajar ke sana ke sini karena musuh terlalu banyak. Suke pun tak bisa menahan mereka. Bahkan Suo juga fokus dengan si rambut panjang itu, dan mereka juga tidak bisa melindungi sesamanya. Tiba-tiba Kiryu dikagetkan dengan jatuhnya musuh di depannya, dan ternyata Nirai yang melakukannya. Dengan Nirai melihat timnya yang sudah kocar-kacir, lalu Nirai mengatakan dalam hatinya, "Itu pasti anggota Noroshi, petarung garis depan. Anggota kita dituntut melawan musuh paling banyak, dan mereka beresiko dikepung. Suo sudah repot dan hanya Kiryu yang tersisa untuk melindungi satu sama lain." Dengan Nirai teringat ucapan Sakura, lalu Nirai meyakinkan dirinya. Dengan begitu, Nirai mengatakan ke Kiryu untuk Nirai membantu Suo. Kiryu pun kembali bertarung lagi, dan Nirai juga membantunya. Dengan caranya, terus mendorong musuh yang melawan Nirai. Dengan bertarung, Nirai pun masih mengatakan ke Kiryu, "Aku memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Suo, tapi aku akan melakukan apa yang ku bisa untuk membantu." Kiryu pun menjawab, "Tapi kau pasti akan terluka lagi." Nirai pun kembali menjawab, "Aku tahu, tapi kondisi kita sama-sama terhimpit saat ini." Kiryu pun lalu mengatakan, "Baiklah, kalau begitu, ayo berikan segalanya dan pertaruhkan posisi kita." Dan Suo melihat Nirai seperti itu, membuat Suo tersenyum. Musuh Suo pun sampai menanyakan, "Kenapa kau tersenyum seperti itu? Memangnya kau tahu apa yang terjadi?" "Tapi aku juga bisa mengerti. Aku juga tak sabar ingin melawanmu." Suo pun menjawab, "Bukan itu alasanku tersenyum. Aku senang dan cukup terhibur. Kau bisa bilang kalau aku lega." Orang itu pun terkejut karena Suo sopan dengan dirinya. Itu karena Suo menganggap orang itu dari Noroshi. Itu artinya pernah jadi senior Suo, maksudnya Furin. Makanya Suo menganggap harus bersikap sopan. Dia pun malah tertawa. Dengan perkataannya, "Sopan santunmu sangat bagus. Sayangnya, aku merasa terhormat karena kau mengira aku bagian dari Noroshi. Namun sebenarnya, yang Noroshi itu, orang itu, Suji. Aku mengikutinya setelah dia pergi dari Furin." Dia pun lalu memperkenalkan namanya, Kaito Obaki. Baru mengucap itu, Suo pun lalu menghajar Kaito dong dengan tendangannya. Dengan Kaito terpental, Kaito pun mengatakan, "Kenapa begitu? Aku lagi memperkenalkan diri." Belum selesai memperkenalkan, malah diserang, rasain tuh. Kaito pun lalu beranggapan, "Aku menghindari serangan yang lain." Tapi sepertinya dia mulai lebih serius. Suo pun menjawab, "Lagi pula, kau sama sekali tidak terlihat seperti Noroshi. Maaf sudah mengganggu, tapi aku sedang terburu-buru. Aku agak khawatir dengan muridku yang di sana." Lalu beralih ke Sakura dan Sugishita. Dengan mereka berdua combo menyerang Suji, namun Suji pun masih menghindar dengan mudah. Malahan Suji terus tertawa dan meminta mereka untuk terus menyerang dirinya. Sakura pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Sial, tidak ada serangan yang berhasil. Dia sudah terbiasa melawan kami di saat bersamaan. Kalau begini terus, kami tidak akan mampu menahan mereka semua lagi."
Apalagi sekarang. Sakura pun lalu teringat ucapan teman-teman semuanya bahwa mereka semua menyukai Sakura. Dari situ, Sakura berbicara dengan Sugishita. "Oi, apa? Kau maju dan kalahkan dia. Aku akan mendukungmu dari belakang." Namun, Sakura masih dan masih lagi dengan kebiasaannya. "Jangan salah paham, aku bukan melakukan ini untukmu. Aku cuma ingin meringankan beban mereka secepat mungkin. Jadi, cepatlah dan kalahkan orang itu." "Lakukan, Sugishita." Suji yang lihat tingkah Sakura dan Sugishita begitu, lalu dengan tertawa, Suji pun mengatakan, "Keadaan terlihat semakin nikmat. Waktunya sangat tepat. Akhirnya, saatnya aku menyala. Kau tahu, kalau soal makanan favorit, aku akan sisakan untuk aku makan terakhir. Begitu caramu menikmati yang terbaik. Sama halnya dengan bertarung, aku akan menahan dan menunggu terus. Barulah ketika saatnya tiba, aku akan serius. Inilah saatnya." Sugishita dan Sakura pun lalu menunjukkan wajah marahnya. Dengan perkataan dalam hati Sakura, "Orang ini mengingatkanku, dia cuma menghindari kami. Dia tidak seperti ingin mengalahkan kami. Ini pasti benar. Dia benar-benar mulai serius. Tidak masalah. Kami harus tetap mengalahkannya. Kita harus menumbangkannya secepat mungkin." Lalu, Sakura kembali membayangkan saat selesai sparring kemarin. Dengan Mirai mengasih minum Sakura, dan Suge juga mengatakan ke Sakura bahwa Sakura sangat pandai saat bertarung 1 lawan 1. Dan Suge juga menganggap dari semua orang melawan Hiragi, Sakura sangat luar biasa. Sakura pun lalu mengatakan, padahal tidak menang 1 kali pun." Suge dan Kiryu pun lalu menjawab, "Ya, karena kau melawan salah satu dari 4 raja." "Benar Kiryu, Sakura kuat banget." Namun, berbeda dengan Suwo. Dengan perkataan Suwo, "Wow, Sakura, kau benar-benar payah kalau bertarung sebagai sebuah tim." Sakura pun lalu mengatakan, "Apa itu maksudnya, Suwo?" Suwo pun lalu menjawab, "Kau yang paling kuat kalau soal duel. Bisa dibilang, itu karena kau hanya bisa konsentrasi pada diri sendiri. Kau adalah orang yang secara mental dapat memusatkan perhatian pada caramu bertarung dan berkonsentrasi pada perasaanmu sendiri. Itulah kenapa sangat sulit bagimu, Sakura, untuk melihat keadaan di sekeliling. Ketika kau mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya, konsentrasimu pada diri sendiri mulai goyah. Dengar, Sakura, pertarungan yang akan datang ini adalah pertarungan berkelompok. Dan itu alasannya kenapa aku menempatkanmu dan Sugishita di pertahanan paling depan. Itu agar bisa memanfaatkan keadaan sebaik mungkin. Tapi itu tak merubah fakta bahwa akan bertarung sesama rekanmu. Jika kau hanya bisa berkonsentrasi pada diri sendiri dalam pertarungan berkelompok, maka itu akan menggagalkan tujuan. Agar semua orang bertarung pada saat bersamaan di pertarungan kelompok, kau harus memperhatikan segala hal, termasuk dirimu, Sakura. Jika kau bisa memahami situasi di sekitarmu, maka kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Kita semua bertarung untuk satu tujuan. Itu akan menentukan apa yang akan dilakukan semua orang di sekitarmu. Jadi, perhatikan baik-baik. Pengaruhi satu sama lain dan berkonsentrasi menjadi satu. Ini tidak sederhana, 1 tambah 1 sama dengan 2. Logika itu lebih dalam dari itu. Itu yang dimaksud bertarung bersama semua orang." Dan saat mendengar itu, Sakura pun lalu memikirkan bagaimana caranya untuk Sakura. Suwo pun lalu mengatakan lagi, "Kau akan baik-baik saja. Kau adalah orang yang bisa melakukan apapun yang kau pikirkan." Setelah mengingat itu, Sakura dan Sugishita langsung menghajar Suji dong dengan mengayunkan pukulan mereka secara bersamaan. Namun, Suji pun menghindar dengan mudah. Lalu, Suji kembali menghantam Sugishita dengan hantaman yang keras. Sampai-sampai Sugishita pun terpental jauh. Sakura pun sampai terkejut. Suji pun lalu kembali akan menghantam Sakura. Untung saja, Sakura bisa menghindarnya. Dengan wajah Sakura meledek ke Suji, Sakura pun lalu mengatakan, "Wow, hanya begitu saja yang kau punya." Sugishita dari belakang pun lalu mengayunkan pukulannya kembali. Namun, Suji bisa menghindari dan kembali menghantam Sugishita. Sugishita pun juga bisa menghindar. Namun, Suji pun akan langsung menghantam Sugishita lagi. Namun, tangan Suji tiba-tiba ditahan oleh Sakura. Lalu, Sakura juga menahan kaki Suji. Lalu, Sakura berteriak ke Sugishita untuk Sugishita melakukannya sekarang. Sugishita pun lalu menghantam Suji dengan hantaman yang sangat keras. Nah, inilah combo yang benar, bre. Sakura baru bisa menahan Suji pun langsung bangga dengan dirinya dong. Dan Sakura juga baru bisa mengerti tentang keadaan. Sakura pun langsung bercerita dengan perkataan dalam hatinya, "Sesuai dugaanku, tapi entah kenapa aku merasa tenang. Rasanya aneh. Dari tadi aku memperhatikan, tapi kenapa aku tidak menyadari bahwa Sugishita tidak cuma tinggi, lengan dan kaki sangat panjang. Dengan kekuatan ayunan panjangmu, kau bisa membuat orang lain pingsan. Itulah pula kenapa seranganmu sangat lurus dan kau tidak bisa merubah arah dengan mudah." Dengan berjalan mendekat, Sakura pun bercerita lagi, "Jika semua yang bisa aku lihat tampak seperti ini, maka sekarang inilah penglihatan yang aku lihat. Rasanya aku menggerakkan badanku sendiri, seperti sedang menggerakkan pion. Aku sendiri terkejut bahwa aku bahkan bisa menerima hal seperti ini dengan mudah. Aku selalu mengalahkan lawan dengan kekuatanku sendiri. Itulah caraku membuktikan bahwa aku ada. Aku pikir itu berarti segalanya bagiku. Suatu kali aku mencoba melepaskannya."
Jika dia harus meluncurkan pukulannya secara linear, jika dia tidak bisa bergerak dan merubah arah dalam sekejap, maka yang harus aku lakukan adalah menahan targetnya. Yang benar saja, Bri. Masa sekali pukulan Dakoit suci itu. Lalu ini beralih ke rekan tim Sakura. Nire pun masih ikut membantu rekannya yang bertarung. Kiryu pun lalu menanyakan ke Nire, "Kau belum kehabisan tenaga kan?" Nire pun menjawab, "Aku baik-baik saja." Lalu Nire melamun dan mengatakan dalam hatinya lagi, "Ada, pertarungan banyak yang melamun, Bre. Tapi seru, nggak apa-apa." Dengan perkataan Nire, "Aku benci menjadi orang lemah. Aku membiarkan diriku dipukuli. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Itulah kenapa yang bisa kulakukan, berlindung di balik orang. Itulah kenapa aku membenci diriku sendiri. Tapi meski begitu, semua orang masih bersamaku. Mereka masih meminjamkan kekuatan mereka. Mereka masih percaya padaku. Aku harus mempertahankan formasi kita sampai Suwo kembali." Lalu Nire mengatakan dalam dirinya sendiri untuk kembali berdiri. Baru saja berdiri, Nire pun lalu dihantam musuh dong. Nire pun sampai terkapar. Semua orang pun terkejut melihat Nire seperti itu. Kiryu pun sampai marah dong dengan musuh yang menghajar Nire itu. Dengan perkataan Kiryu, "Wow, lihat, kau gagah sekali." Dan ternyata Nire bangun kembali dengan Nire mengarahkan pukulannya ke orang yang menghajar tadi. Setelah Nire dihantam musuh dan terkapar, namun tiba-tiba Nire kembali berdiri lagi. Dengan Nire kembali mengayunkan pukulannya ke muka musuh itu. Namun pukulan Nire tidak tepat sasaran dan hanya menepis di belakangnya. Nire pun malah heran dong dengan dirinya. Dan musuh menganggap pukulan Nire tadi seperti ada lalat. Musuh pun kembali akan menghajar Nire. Dengan paniknya Nire, untung saja Kiryu dari belakang menahan pukulannya. Lalu Kiryu menjatuhkan orang itu dengan menyeleding kakinya. Nire pun sampai pelongo-pelongo dan mengatakan ke Kiryu, "Kau sampai harus melindungiku lagi." Kiryu pun lalu menepuk pundak Nire dan mengatakan, "Aku tidak akan dikalahkan dengan mudah." Nire pun sampai terharu dong. Dan ini kembali memperlihatkan Suwo. Suwo pun masih bertarung dengan Kaito. Kaito pun terus menyerang Suwo. Dengan Kaito terus memutar tubuhnya dan menggunakan kakinya untuk menyerang Suwo. Setelah itu, Kaito kembali menghantam pala Suwo dengan tangannya. Untung saja tangan Kaito bisa ditahan oleh Suwo. Suwo pun lalu mengatakan, "Gerakanmu itu seperti atlet senam." Suwo pun langsung menyerang Kaito dengan putaran kakinya. Namun Kaito pun menghindar dengan mudah. Lalu Kaito kembali jungkir balik lagi. Dengan kaki Kaito juga mengarah ke Suwo. Setelah Kaito berputar menjauh, Suwo pun lalu mengejarnya. Dan mereka berdua saling mengarahkan pukulannya dan juga saling menahannya. Dan mereka pun lalu tatap-tatapan. Suwo pun lalu mengatakan, "Aku hanya melihatmu tersenyum sepanjang waktu. Kau benar-benar bersenang-senang." Kaito pun menjawab, "Emangnya kau tidak?" Lalu Kaito menendang Suwo lagi. Namun Suwo pun masih bisa menghindar. Kaito pun masih dengan perkataannya, "Apalagi yang lebih baik dari ini? Semakin kuat dan pintar lawanmu, semakin besar kemungkinan pertarungan akan bergerak ke arah yang tidak dapat kau kendalikan." Berbeda dengan kompetisi senam, kita mencoba untuk menghalangi satu sama lain, saling mengalahkan. Dan sementara itu, kami mencoba melihat kinerja siapa yang akan mengungguli yang lain. Aku tidak pernah puas dengan hawa panasnya, perasaan yang didorong ke tepian. Suwo pun lalu bertanya, "Jadi, kau datang ke sini semata-mata karena menurutmu ini menyenangkan?" Kaito pun lalu mengatakan lagi, "Tell me lu, jauh di hati kalian pasti bersenang-senang. Begitulah Furin dulu, sebagaimana mestinya. Terlebih, kau orang yang pintar dan kuat. Kita sangat mirip. Mustahil kau tidak mengerti betapa menyenangkan ini." Suwo pun lalu tertawa dan mengatakan, "Kau datang menginjak-injak rumah orang lain tanpa memikirkan masalahnya. Kau menyebabkan masalah untuk orang-orang di sekitar. Dan kau menyebut dirimu pintar. Kau itu tidak ada bedanya dari binatang, Cok." Mendengar itu, Kaito pun langsung memarah dong. Dengan perkataannya, "Cukup bicaranya. Kau bahkan menginjak-injak kepribadianku. Aku tak akan membiarkan begitu saja." Lalu Kaito berlari akan menyerang Suwo dan mengatakan, "Kau perlu belajar disiplin." Dengan gaya Kaito berputar-putar, lalu Kaito mengarahkan kakinya ke Suwo. Suwo pun masih bisa menghindar. Lalu Suwo juga mengarahkan kakinya ke muka Kaito. Namun Kaito pun menghindar ke bawah. Dan kaki Kaito dari bawah lalu diarahkan ke muka Suwo kembali. Namun Suwo pun juga bisa menghindar. Lalu Suwo memutar tubuhnya ke atas dan dari atas. Suwo pun lalu menghantam Kaito dengan lutut Suwo. Kaito pun sampai tele-tele dong. Setelah Kaito terkapar, Suwo pun lalu mengatakan ke Kaito, "Disiplin, melatih dan mewariskan ajaranmu." Suwo pun lalu bertepuk tangan dan bertanya ke Kaito, "Bagaimana tindakanmu saat kau menerobos masuk ke rumah orang lain? Tolong ajari aku, Sensei." Lalu ini menceritakan latar belakang Kaito. Biasa, Windbreaker selalu begini, Bri. Selalu menceritakan seseorang yang ditampilkan. Saat Kaito berada di studio senam dengan perkataannya,
Aku tidak bisa berhenti menguap. Hidupku sangat membosankan. Berlatih hal yang sama setiap hari. Di tempat ini, keselamatanku selalu terjamin. Tidak ada yang mengganggu. Aku terus melakukan hal yang sama melalui berbagai gerakan. Dan saat itu, Kaito hampir mati rasa karena betapa membosankan hidupnya. Dan saat itu juga, Kaito bertemu Suji. Karena Suji heran dengan Kaito. Karena Kaito walaupun diseret dan dipukul, Kaito tak berlari. Malahan, terus ikut berkelahi bersama Suji. Dan saat itu, Suji juga menanyakan keadaan Kaito. Dan dari situ, Kaito mengatakan dalam hatinya, akhirnya ada yang mencoba menghalangiku. Melakukan kegiatanku, melawanku balik, memberikan rasa senang ketika aku mencoba gerakan yang berbeda. Mencari tahu apa gerakan yang terbaik selama panasnya pertempuran. Dan saat itulah, aku merasakan sensasi yang belum aku rasakan. Kaito pun lalu bertanya ke Suji, sepertinya kau sudah terbiasa dengan hal ini. Apa kau sering berkelahi? Dan Suji pun menjawab, oh iya dong, bertarung adalah tujuan hidupku. Mendengar itu, Kaito pun lalu beranggapan, sensasi itu tujuan hidupnya. Dan sampai akhirnya Kaito sadar. Kaito berhenti menguap dan merasa bosan. Setelah mengingat itu, Kaito pun lalu menghantam Suwo. Namun Suwo pun masih bisa menghindar dengan mudah. Dan Suwo kembali menghantam Kaito. Dan itu pun tepat sasaran hingga Kaito pun sampai terpental. Namun Kaito pun masih bisa tertawa dan mengatakan, dia malah melancarkan serangan ke kirinya. Lalu Kaito pun menggunakan gerakan yang lain. Dengan Kaito jungkir balik lagi. Dan kaki Kaito terus diarahkan ke Suwo. Namun berbagai gerakan senam Kaito, Suwo pun masih bisa terus menghindarinya. Malahan kaki Suwo yang bisa menempatkan di wajah Kaito. Namun untung saja Kaito bisa menghindarinya dengan balik badannya dan kembali mengarahkan pukulannya ke Suwo. Namun sebelum pukulan sampai ke Suwo, Suwo pun lalu menendang Kaito saja. Namun lagi-lagi Kaito bisa tertawa dan meminta Suwo untuk melakukannya lagi. Lalu Kaito kembali menyerang Suwo menggunakan jurus senam terakhirnya dengan memutar-mutar tubuhnya dan terus menyerang Suwo. Namun Suwo tetap saja bisa menghindar. Dengan terakhir Kaito mengarahkan pukulannya ke Suwo, Suwo pun lalu mengakhirinya dengan menghindar dan kembali menghantam Kaito dengan tapak suci Suwo. Dan itu pun tepat sasaran. Kaito pun lalu terkapar dong. Setelah Kaito terkapar, Suwo pun lalu mengatakan dengan perkataan yang sama saat melawan si Historn waktu kemarin. Astaga, bahkan kau sampai akhir, kau masih sangat egois. Untuk mengajari orang lain, kau perlu melibatkan perasaan mereka dan mendukung mereka agar mereka bisa berdiri sendiri untuk pertama kalinya. Tapi aku tak melihat itu padamu, Senpai. Lalu ini beralih ke rekan tim Sakura. Mirai pun masih membantu teman-temannya. Dengan Mirai hanya terus mendorong musuh dan dijatuhkan. Namun Mirai sudah hampir kehabisan tenaga. Dengan musuh yang didorong Mirai akan menghantam Mirai, Mirai pun masih terus menahan dorongannya. Namun tiba-tiba musuh Mirai langsung dihajar dong dari belakang. Dan itu yang melakukannya Suwo. Musuh Mirai pun lalu terkapar. Suwo pun lalu mengatakan ke Mirai, nampaknya kau sudah belajar untuk tetap membuka mata ya. Mirai pun sampai kaget dong mendengar perkataan Suwo. Suwo pun lalu akan membantu Mirai berdiri. Dengan perkataan Suwo ke Mirai, terima kasih, kerja bagus, kau bisa bertahan. Mirai pun menjawab, tentu saja tempat ini harus kita amankan. Suke pun lalu mengatakan ke Suwo, kerja bagus Suwo, kami tidak akan membiarkanmu mencuri panggung. Dan Suke lalu mengajak teman-temannya untuk menyelesaikan pertarungan itu. Dengan Suwo melihat ke arah Sakura dan Sukishita, dan ternyata mereka belum selesai melawan Sujibre. Dan ternyata Suji masih bisa kembali bertarung lagi dengan Sakura dan Sukishita. Dengan Suji melihat mereka berdua pun jadi heran. Karena setelah mereka kerjasama dan mulai bertarung sebagai tim, mereka berdua terlihat punya potensi yang luar biasa. Dan Sakura juga terlihat berubah secara drastis. Suji pun masih terus memperhatikan apa yang mereka akan lakukan. Sakura dan Sukishita lalu kembali menyerang Suji. Dan Suji mengira Sakura akan mengincar kakinya. Namun salah, Sakura malah menghantam tubuh Suji. Suji pun dengan menerima serangan Sakura masih mengatakan dalam hatinya, aku salah tebak. Dia tidak hanya berusaha menghentikanku bergerak. Dia langsung tahu saat aku menyadari apa yang akan terjadi. Dia mengubah arah serangannya. Ini mungkin gaya yang sangat berbeda dari apa yang dia lancarkan dari tadi. Kalau bisa, dia mungkin sudah melakukan dari awal. Terlepas dari itu, dia tumbuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Anak ini, dia sama seperti mereka. Maksudnya, Umemiya, Chika, dan Endobre. Dia masih kaku dan hijau. Tapi, dia adalah bunga yang mekar di medan perang. Suji pun lalu tertawa dong dan mengatakan dalam hatinya, ini luar biasa. Aku tidak bisa sering bertarung dengan orang-orang seperti ini. Itulah kenapa aku sangat harus melahap mereka berdua. Namun Suji juga menyadari, jika salah gerakan mungkin dia yang akan dilahap. Karena Sukishita masih bertahan pada ayunan yang lebar dan keras, maka Suji harus hati-hati. Selesai memikirkan itu, Suji pun lalu melempar Sakura dong. Sakura pun lalu memanggil Sukishita untuk membantunya. Namun ini kembali menceritakan ke belakang lagi ya bre. Saat Sukishita bersama dengan Umemiya,
Sukishita saat itu diberi pencerahan oleh Umemiya. Dengan perkataan Umemiya, "Sukishita, kau suka Sakura kan? Hahaha, lihat wajahmu. Maksudku, kau belum pernah benar-benar mengungkapkan emosimu kepada siapapun selain saat berkelahi. Jangan salah paham, Umemiya senang meskipun apa yang kau rasakan terhadap Sakura hanyalah persaingan kompetitif. Tapi akhirnya kau menaruh minat pada orang lain. Sejak kita bertemu, kau selalu lengket denganku. Ume tahu kalau kau mengagumiku. Tapi aku tak mau jadi seluruh duniamu. Sukishita, manusia itu perlu berbagai jenis makanan dengan gizi yang berbeda supaya bisa tumbuh besar dan kuat. Sama halnya dengan yang di dalam diri kita. Kau harus bertemu berbagai jenis orang. Perhatikan dampaknya pada dirimu sendiri dan biarkan semua pengaruh tercampur untuk membangun dirimu yang baru. Dengan cara itu, duniamu juga bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Manusia terdiri dari makanan yang mereka makan dan orang lain yang mereka temui. Sama seperti orang yang selama ini kau perhatikan. Sakura, dunianya juga sudah tumbuh besar. Sukishita pun masih melihat Sakura yang bertarung dengan Suci. Setelah Sukishita mengingat ucapan Umemiya, Sukishita pun lalu mendekat dan mengarahkan hantamannya ke Suci dari belakang. Namun Suci juga mengerti akan serangan Sukishita, pukulan ayunan lebar. Suci pun lalu menghindar dengan merunduk. Dan Sukishita membiarkan bagian samping Sukishita terbuka. Suci pun lalu menghantam saja dong. Namun ternyata Sukishita membiarkan itu terjadi. Dan Sukishita lalu menahan tangan Suci. Sakura pun mengerti apa yang Sukishita lakukan. Lalu Sakura meloncat saja dan memegang pala Suci dan menempatkan pala Suci ke lutut Sakura. Suci pun lalu terkapar dong. Apakah sudah goit ya bre? Kemarin saja kirain sudah goit, ternyata masih bangun lagi. Sakura melihat Suci tak berdaya. Sakura pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Apa itu tadi? Saat mata kami bertemu, entah bagaimana, aku langsung mengerti. Aku tahu bagaimana dia akan bergerak. Bagaimana aku bergerak semuanya. Kami mampu bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan jika kami bertarung sendirian. Karena kami bertarung bersama. Rasanya, kami punya banyak senjata yang bisa kami pakai. Ini pasti yang Suwo maksud." Dengan Sakura menoleh ke Sukishita, mengatakan, "Apa dia merasakannya ya?" Namun, setelah Sakura tatap-tatapan dengan Sukishita, masih sama saja, hanya ngah-ngoh-ngah-ngoh. Suge pun lalu mendekat ke Sakura dan menanyakan, "Apa sudah selesai?" Sakura pun malah marah-marah dengan mengatakan ke Suge, "Kami tidak mengalahkan orang ini karena kami tiba-tiba menjadi teman dan kompak. Tapi kenapa kau meninggalkan posmu, Ge?" Ternyata Suge punya kabar buruk. Musuh di hutan sudah berhasil menerobos. Sakura dan Sugita pun sampai kaget dok. Tiba-tiba Sakura dan Sugita langsung diserang oleh musuh. Namun Suge pun langsung menyingkirkannya. Lalu Suge menyuruh Sakura dan Sugita untuk pergi ke taman. Dan Suge dan yang lainnya akan mengurus sisanya di situ. Namun Sakura masih mengatakan, "Bagaimana dengan yang lainnya? Musuh di sini masih banyak dan mereka semua sudah kecapean." Suge pun lalu menjawab, "Kami semua mengerti, jangan khawatir. Kami tidak akan membiarkan kejadian dengan kill waktu itu terulang kembali." Dengan Sakura mengingat saat kemarin, Suge pun lalu mendorong Sakura dan Sugita untuk cepat pergi. Karena harus ada yang ke sana, kalau tidak mereka akan menghancurkan kota. Namun tiba-tiba Suci berdiri kembali Bri dan mengatakan ke mereka berdua kalau belum selesai. Sakura pun sampai heran, seberapa tangguh tubuhnya sebenarnya. Dan ini memperlihatkan keadaan di hutan. Jika Takeshi dan Yamato Endo sudah turun ke medan pertempuran, dengan memperlihatkan Mizuki juga sudah tengkurap dan terkapar. Momoshi juga sudah diinjak-injak. Dan semua tim Momoshi dan Mizuki sudah terkapar semua. Dan semua musuh sudah berjalan akan ke kota. Dengan tertawa, Endo pun mengatakan, "Hahaha. Baiklah, saatnya menuju ke acara utamanya." Dengan Endo melihat ke arah anggota gengnya, Endo pun mengatakan, "Oh, sepertinya mereka yang di sana juga sudah selesai. Mereka dikelilingi oleh banyak orang, termasuk dari anggota Noroshi. Sepertinya mereka sudah dikalahkan dalam sekejap. Haha, baiklah, saatnya menuju ke acara utamanya." Lalu, ini beralih ke jembatan tim Hiragi. Dan nampaknya, kacang polo anggota Noroshi itu sudah dibuat tak berdaya oleh Hiragi. Hiragi pun lalu mengatakan ke timnya, "Kalian ini gigih sekali, bre." Matsumoto pun tiba-tiba lalu datang mendekat ke Hiragi dan mengatakan kabar buruk ke Hiragi. Ya, itu bahwa musuh sudah menerobos taman hutan. Itu pun membuat kaget Hiragi. Tim yang lainnya pun juga kaget. Taman, posisi Mizuki dan Momoshi, cepat sekali dia dikalahkan. Hiragi pun lalu terdiam dan mengatakan dalam hatinya, yaitu artinya mereka berdua ada di taman. Maksudnya Endo dan Chikabri. Matsumoto pun lalu menyuruh Hiragi untuk membawa beberapa orang untuk pergi ke taman hutan. Dan sisanya di jembatan itu akan diurus oleh Matsumoto. Dan secepatnya, Matsumoto akan menyusul ke taman hutan. Hiragi pun lalu berlari pergi. Dan Matsumoto juga bersiap untuk membasmi musuh di jembatan itu. Lalu beralih ke tim Tezuba. Tim Tezuba pun masih bertarung dengan Genki dan Noroshi. Namun tim Tezuba juga sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Uryu dan Seiryu pun juga bingung dan menanyakan ke Tezuba, "Bagaimana Tezuba? Apa sebaiknya kita kirim orang ke taman?" Jawab Tezuba, "Kalau kita mengirim orang kita sekarang, mereka pasti juga akan menerobos garis pertahanan ini. Maka kita semua akan kewalahan." Tezuba pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak percaya.
Misuki dan Momoshi tumbang begitu cepat. Apa kota masih baik-baik saja? Dan musuh di taman mungkin akan menuju ke sini. Aku harus melakukan sesuatu. Kira-kira mau ngapain ya Blade Tezuka? Lanjut, dan ini beralih ke tim Kaji. Dan tim Kaji sudah dibuat rata oleh musuhnya. Dengan Kaji yang sudah terlihat babak belur, dan musuh Kaji yang bernama Kanon Banjo, anggota Noroshi itu mengatakan ke Kanji, "Cepatlah, kalah sana. Aku mau pergi dan bergabung dengan kelas 3. Saking bosannya, aku jadi ingin mati loh." Kanji pun hanya terdiam dan memikirkan apa yang harus dia lakukan. Lalu ini pindah ke tim Sakura. Dengan Suo melihat ke timnya pun mengatakan dalam hatinya, "Ini buruk. Sakura dan Sugishita sama-sama kerepotan lagi. Dan setelah tahu kalau musuh berhasil menerobos taman hutan, itu membuat moral kami jadi berantakan. Yang lebih buruk, ada rasa takut yang kuat. Kalau mereka, musuh, akan menghancurkan kota. Ancaman baru yang akan muncul dari musuh yang menerobos bisa saja datang ke sini. Tidak mungkin ada yang berkonsentrasi berkelahi di sini. Dan ini keadaan tim Sakura." Nira yang juga melihat keadaan timnya, Nira pun juga mengatakan dalam hatinya, Kami sudah tamat. Kami sudah sampai sejauh ini. Kami juga sudah berusaha sekeras mungkin bertahan. Tapi gini." Dan tiba-tiba pandangan mereka teralihkan. Dengan Sakura masih berkelahi pun, pandangan Sakura juga teralihkan. Melihat itu, Suci pun lalu menghantam Sakura dong. Sugishita pun sama saja. Sekali ayunan tangan Suci, dua orang itu pun lalu tergeletak. Suci pun lalu mengatakan, "Astaga, mana keberanian kalian tadi? Cuma omong kosong. Kalian semua di sini tinggal beberapa detik lagi untuk tumbang. Sama seperti orang-orang di taman. Kalian tidak mungkin bisa menahan kami selamanya. Sudahlah, kalian sudah tamat cuy." Sakura pun lalu diangkat oleh Suci. Namun Sakura pun malah tertawa dan mengatakan, "Haha, aku sama sekali tidak takut, cok." Lalu beralih ke tim Tezuba. Mereka sudah dibuat terpojok oleh musuh. Ketika Azusawa akan diakhiri menggunakan bisbol oleh Gil, tiba-tiba Susuri menghentikan itu. Dan Kanji sudah berada di tempat Misuki. Dan Togamjo sudah mendekat ke Sakura dengan perkataan Togam, "Maaf karena kami telat. Kami agak tersesat saat kesini. Para pahlawan sudah datang Sakura." Tezuba pun sampai kaget melihat mereka. Momoshi dan Misuki pun juga kaget. Dan Nirai pun apalagi. Karena bala bantuan sudah datang, Tezuba pun lalu bertanya ke Susuri, "Susuri, kenapa kau ada di sini?" Susuri pun menjawab, "Sekitar seminggu yang lalu, ada satu orang yang datang menemui kita sendirian." Dan ini menceritakan kenapa mereka datang ya Bre. Langsung bercerita dari awal. Dimulai dari markas Sea Storm. Ketika anggota Sea Storm sedang berkumpul, mereka menyadari kalau ada tamu. Dengan Togam melihat ke arah tamu itu. Dan ternyata, dia adalah Sakura. Semuanya pun pada rame melihat ke arah Sakura itu. Tomiyama pun lalu berlari mendekat ke Sakura. Dengan lucunya Tomiyama menanyakan ke Sakura, "Kau yang melawan Kami-chan? Ada apa nih tumben-tumbenan kamu kesini? Mana Ume-chan? Apa kabar Ume? Dia tidak ikut. Kalau Hiragi?" Togam pun lalu mendekat dan mengatakan, "Choji, jangan memborbardir Sakura. Dia tidak bisa menjawab semuanya sekaligus." Togam pun lalu menyuruh Choji untuk mengambilkan minum, karena Togam akan bicara dengan Sakura. Choji pun lalu berlari untuk mengambilkan minuman. Setelah itu, Togam pun mengajak Sakura untuk mencari tempat sunyi. Sesampainya di lantai atas gedung Sea Storm, Togam pun mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka kau akan kesini sendirian Sakura. Sebenarnya, ini belum terlalu lama, tapi kayak sudah bertahun-tahun. Sejak kita semuanya makan di sini." Togam pun lalu memberi minum ke Sakura yang diambilkan oleh Tomiyama Choji tadi. Sakura pun lalu akan meminumnya. Dengan susah payah Sakura membuka tutup botol minuman itu. Karena Sakura tidak bisa membuka, Togam pun mengerti lalu membukanya. Sakura pun lalu menanyakan, "Omong-omong, rambutmu sudah potong?" Togam menjawab, "Ya, tidak perlu mengikat apapun lagi. Jadi, kenapa kau kesini Sakura?" Sakura pun lalu mengatakan, "Akan ada pertarungan besar yang terjadi. Kalau kami kalah, maka kota kami dan Furin akan hancur. Aku ingin melindungi kota. Kami berencana menghadapi ancaman itu sendirian. Tapi, jika keadaan jadi buruk, aku meminta tolong untuk bantu kami." Togam pun lalu tertawa dan menjawab, "Haha, aku cuma bahagia melihat semua orang jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat hari ini, langitnya juga cerah." Lalu beralih ke medan perang lagi ya Bri. Togam pun lalu mendekat ke Sakura dengan memegang Sakura dan menendang Suci agar Sakura terlepas dari Suci. Suci pun hanya melihat Togam dan Togam pun juga begitu. Lalu Sakura pun mengatakan ke Togam, "Setelah kau datang ke sini, Sakura pikir kau bisa menangani di sini. Karena musuh sudah menerobos taman hutan dan aku harus pergi ke kota." Togam pun menjawab, "Ya, oke." Lalu Sakura mengajak pergi Sugishita dan mengatakan maaf dan terima kasih ke Togam. Togam pun masih menjawab, "Tidak perlu berterima kasih. Aku cuma mau membalas kebaikanmu." Dengan Sakura berlari akan pergi, masih mengatakan ke Togam, "Kau tidak berhutang apa-apa padaku." Namun sebelum pergi, Togam pun berpesan ke Sakura, jika bertemu dia, tolong untuk mengawasi dia. Siapa? Orang itu jenderal kami. Dan ini lalu beralih ke Tomiyama Choji, yang sudah berada di kota dengan gengnya. Dengan para musuh heran, mengatakan, "Siapa bocah itu? Dia bukan Furin. Kau ini siapa?" Tomiyama pun lalu memperkenalkan dirinya. Aku pemimpin Sea Storm, Tomiyama Choji.
kami berteman baik dengan Bofurin. Diawali dengan Tomiyama Choji mengajak gengnya untuk membasmi musuh di kota itu dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Musuh pun pada heran dengan Tomiyama Choji karena menganggap banyak yang bilang kalau Choji sekuat seperti Umemiya. Dengan Seitaro dan Chihiro melihat Choji pun juga mengatakan, kenapa dia membantu Furin? Bukankah mereka itu musuh bebuyutan Furin? Sebenarnya kenapa mereka ada di sini? Lalu beralih ke tim Tezuba. Shingo Natori pun terus menyerang Susuri menggunakan bisbolnya. Dengan menyerang, Natori pun masih banyak ucap ke Susuri. Aku tidak tahu kau siapa, tapi orang luar sebaiknya tidak usah ikut campur. Susuri pun menjawab, kami diselamatkan Tezuba Kino dan Furin ketika mereka melindungi kota ini. Sebelum selesai mengucap, Natori pun malah menyaut, nye banyak bacot lu. Dengan kesalnya, Susuri pun lalu menendang Natori saja. Dan Susuri pun kembali melanjutkan ucapannya. Kali ini, giliranku yang membantu mereka. Tezuba mendengar itu pun teringat ketika kejadian kemarin. Natori pun malah tertawa dan mengatakan ke Susuri lagi, haha, jadi kau salah satu dari mereka. Orang-orang sok suci itu ya. Lalu beralih ke tim Mitsuki dan Momoshi. Setelah Mitsuki kembali berdiri lagi, Mitsuki pun meminta tolong ke Kanji untuk membantunya. Dan jangan membiarkan musuh masuk ke kota. Kanji pun menjawab, siap, aman saja, tak perlu khawatir. Dan Kanji juga membawa gengnya Robo Ichisa. Dan Robo Ichisa juga sudah memulai akan menyerang musuh. Ketika Momoshi dan Mitsuki akan membantu, Kanji pun sampai khawatir. Sebaiknya istirahat dulu dan jangan terlalu gegabah. Mitsuki pun menjawab, kami tidak mungkin memberi laporan yang mengecewakan kepada komandan kami. Momoshi juga mengatakan, aku tidak akan menyebut ini gegabah. Tidak sama sekali. Jika aku tidak bisa menangani hal seperti ini, maka aku tidak akan pernah bisa bekerja di bawah bimbingan Umemiya. Dan ini beralih ke tim Sakura. Orang-orang bawaan Toga pun juga sudah membantu tim Sakura. Sampai-sampai tim Sakura pun heran, kenapa si Storan berada di sini? Kenapa mereka membantu kita? Tapi syukurlah mereka di sini. Jadi bala bantuan kita. Numa dan Arima pun menganggap musuh gampang sekali. Hanya saja mereka menang jumlah. Kalau segini mah sebentar lagi juga kelar. Tiba-tiba Suo pun lalu mendekat ke mereka berdua. Itu pun membuat kaget Numa. Suo pun lalu menanyakan, kenapa kalian membantu kami? Arima pun menjawab, sekitar seminggu yang lalu, bocah Ontelo itu datang ke wilayah kami sendirian. Katanya kalau terjadi sesuatu di Furin dan dia mau kami membantunya. Mendengar itu, tim Sakura pun kaget. Kalau tahu Sakura yang meminta tolong, Suo pun juga heran kalau Sakura benar-benar berbeda. Setelah itu, Suo pun lalu menanyakan kabar Numa. Kenapa kau diam saja dari tadi, Numa? Bagaimana kabarmu? Apa kau masih bersama si Storan? Apa kau sudah sedikit lebih dewasa? Numa pun menjawab, diamlah. Kalau lagi berkelahi, jangan bicara. Lidahmu bisa tergigit. Arima pun lalu mengatakan ke Suo, berhenti untuk menggoda dia. Kamu membuatnya trauma. Dengan kesalnya, Numa pun mengatakan, aku bersumpah aku tidak akan membiarkanmu mempermainkanku lagi. Suo pun masih menjawab, kau tidak boleh menyimpan dendam. Kau sudah bukan anak kecil lagi kan? Suo pun lalu mengatakan ke mereka berdua bahwa Suo mengandalkan mereka berdua untuk menjaga jembatan itu. Dan ini lalu memperlihatkan Togam dan Suji. Mereka pun masih berhadapan-hadapan. Suji pun lalu mengatakan, haha, hari ini hari yang luar biasa. Baju biksu itu dan sandal itu, kau pasti wakil ketua Sistorn kan? Togamjo, tak kusangka aku bisa bertemu top seleb. Mereka berdua juga kuat tapi masih terlalu dini. Akan lebih enak jika aku membiarkan mereka lebih matang. Ditambah, aku harus bertemu denganmu. Terutama si udang kecil itu. Dia benar-benar hebat untuk bertarung. Togam pun menjawab, dia bukan udang. Dia namanya Sakura Haruka. Suji pun dengan tertawa mengatakan, oh Sakura Haruka ya? Sebaiknya kau sebut namaku juga. Togam pun menjawab, tidak perlu. Aku juga kayaknya tidak bakal ingat. Suji pun, oh begitu ya? Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Mereka pun lalu memulai untuk duelnya. Togam versus Suji. Suo yang melihat ke arah Togam pun sedikit terkejut. Namun Arima mengatakan ke Suo, jangan bilang kau cemas dengan Togam. Beberapa waktu lalu, Togam dalam istilah Soki. Bisa dibilang dia memulai permainan tanpa bidak terkuat. Sejak awal dia berantakan. Tapi saat dia serius tidak perlu mencemaskan keadaannya. Karena dia adalah monster sungguhan. Lalu beralih ke Togam. Togam pun dengan kecepatannya lalu menyerang Suji ke arah bawah. Dengan menyeruduk dan memegang kaki Suji untuk menjatuhkan Suji. Bahkan ketika Suji akan mencoba memotong serangannya atau menendangnya, tidak ada yang berhasil. Dan Suji menerima serangan Togam, sama halnya seperti tertabrak truk sampah berkali-kali. Dan Suji hampir tak bisa bernapas. Ketika Suji berhasil dijatuhkan oleh Togam, Togam pun seperti biasanya akan menghantam pala Suji dengan hentakan kakinya. Namun untung saja Suji berhasil menghindar, dan Suji kembali berdiri lagi. Suji pun lalu mengatakan dalam hatinya, akhirnya dia berhenti. Sialan orang ini. Dia terus menyerangku dari bawah. Dia pasti merasakan ketegangan ototnya. Tapi staminanya tidak ada habisnya. Adalah kekuatan terbaiknya. Togam pun lalu mengatakan, lumayan juga kau. Cukup dingin malam ini. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Aku tidak akan berhenti. Suji pun lalu bersiap akan menerima serangan dari Togam. Dengan perkataan dalam hatinya, selama dia punya stamina, aku tidak bisa melanjutkan ini. Kalau begitu, aku akan menghajarnya dengan cara paling cepat yang aku bisa. Meski tackle-nya cepat, aku sudah melihatnya menyerangku berkali-kali. Aku sudah mengatur waktunya.
Togam pun lalu melempar sendal tekleknya ke muka Suji. Dengan kagetnya Suji, namun Suji masih bisa menghindar. Lalu Togam dari bawah akan menghantam Suji. Suji pun mengerti itu dan Suji harus lebih cepat dari Togam. Suji pun lalu menghantam muka Togam dengan lututnya. Itu pun membuat Togam berdarah-darah. Dengan ucapan keras Suji, "Kau pikir siapa yang kau lawan di sini?" Suji pun lalu menjatuhkan Togam ke bawah. Setelah itu Suji dari atas akan menghantam pala Togam dengan kakinya. Namun Togam bisa menyadari itu. Togam pun lalu kembali menekel Suji. Setelah terjatuh, Togam pun lalu mengunci Suji. Walaupun Suji tidak bisa bergerak, Suji pun masih mengatakan ke Togam, "Para penyembah kekuasaan Sistorn, kenapa kau membiarkan si udang lemah itu memerintahmu ke sini? Kau jelas-jelas lebih kuat." Togam pun menjawab, "Itu lagi namanya bukan udang, namanya Sakura. Ditambah, dia itu temanku. Aku baru menyadari setelah bertemu Sakura. Namun kekuatan berarti lebih dari sekedar seberapa baik kau dalam bertarung. Sakura juga lebih kuat dariku." Tanpa sadar Togam mengucap, Suji pun sudah pingsan dong dengan kuncian Togam itu. Dengan tertawa, Togam pun mengatakan, "Oh, sepertinya kau sudah tak mendengarkanku." Setelah Suji terkapar, lalu para musuh mengajak untuk mengepung Togam. Karena musuh menganggap Togam setelah dia bertarung sangat keras, dia pasti jadi sangat lemah sekarang. Dan itu kesempatan para musuh untuk menghajar Togam. Namun Togam pun masih tertawa dan mengatakan, "Oke, terus apa? Kalian akan bermain denganku? Yah, aku beruntung kan?" Togam pun lalu berlari akan mengajar mereka semua. Lalu beralih ke Susuri. Susuri pun masih bercakap dengan Natori. Dengan perkataan Natori ke Susuri, "Jadi, kau mau membantu mereka? Temannya pahlawan sombong banget. Aku sudah muak dengar omong kosong itu. Kalau kau mau main-main di tempat lain saja." Susuri pun menjawab, "Aku tidak bisa pergi, tapi aku bisa memberi saran. Kenapa kalian tidak hentikan saja ini semua? Kalau kau mau pergi, kau tidak perlu terus berkelahi. Dan aku juga akan pergi setelah ini. Aku masih harus mempersiapkan menu untuk besok. Aku juga banyak pekerjaan. Kami sampai bikin manajer kami membersihkan restoran. Aku juga tidak bisa meninggalkan sisa pekerjaan begitu saja." Natori pun lalu tertawa dan mengatakan, "Haha, kau sangat pandai membuat orang kesal. Ya, baiklah, tidak buruk. Ini akan jadi seru." Dengan Natori membuka baju kilnya, mengatakan, "Ya, aku sudah putuskan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, meski kita bertarung sampai pagi." Natori pun lalu menyerang Susuri. Namun dengan diserang, Susuri pun masih mengatakan ke tim Tezuba untuk Tezuba berkonsentrasi pada pertarungannya dan anak-anak Furin lainnya untuk membantu yang lainnya. Dan Susuri yang akan menghabisi Natori. Dengan Natori menyerang, Susuri pun masih mengatakan, "Kau masih mencemaskan orang lain. Belaga, jadi orang suci lagi." Namun Susuri pun masih bisa menangkis dan menghindar serangan dari Natori itu. Dan Tezuba yang sedang bertarung dengan Genji pun menanyakan ke Tezuba, "Kenapa dia pakai baju itu? Kita di sini untuk berkelahi. Dan dia datang dengan baju yang bagus." Maksudnya Susuri itu, "Bre, kalau kau mau naik panggung, maka pakai baju yang sesuai. Aku tidak percaya dengan orang yang terlihat tidak terawat. Dan aku sudah bilang, aku ini menerimamu Tezuba. Kenapa orang sepertimu selalu bergaul dengan orang bodoh?" Dengan Tezuba menyerang Genji, Tezuba pun masih menjawab, "Kalau menurutmu dia tidak merawat diri, maka sudah benar. Selera kita memang tidak sama." Genji pun masih menjawab, "Hah, keras kepala. Tapi itulah kenapa aku suka denganmu." Anjir gak sih bre Genji itu? Tezuba itu lanang cuy. Lalu beralih ke Susuri lagi. Susuri pun masih terus menerima serangan dari Natori menggunakan bisbolnya. Kesatu bisa menghindar, kedua bisbol pun lalu mengenai pundak Susuri. Natori pun lalu menjauh dan mengatakan, "Dengar, kau tidak akan bertahan sampai pagi kalau begini terus." Dengan Susuri hanya terdiam dan Natori akan kembali mengajar Susuri lagi. Dengan perkataannya, "Kau jauh-jauh ke sini, jadi kau sebaiknya buat ini lebih seru." Dengan Natori akan mengayunkan bisbolnya dan menahan kaki Susuri. Namun, Susuri pun memutar kakinya dan berhasil menendang Natori. Natori pun sampai terpental dong. Lalu Susuri pun mengatakan, "Kayak begitu caranya, aku akan pinjam teknikmu Tezuba." Lalu beralih ke Roppo Ichisa. Hidaka pun lalu menanyakan ke Kanji, "Kanji, apa Susuri pergi ke jalan utama?" Kanji pun menjawab, "Dia bakal baik-baik saja. Kenapa kau mencemaskannya? Sudah jelas setelah bekerja bersamanya bukan? Entah saat bekerja atau yang lainnya. Kau tidak perlu mengajarinya. Dia langsung bisa dari melihat saja. Orang seperti dia disebut orang jenius." Kembali ke Susuri lagi bre. Susuri pun langsung diserang bisbol oleh Natori. Namun Susuri pun bisa menghindar dan kembali menendang Natori. Namun Natori pun bisa menghindar dan malahan bisbolnya kembali diayunkan ke perut Susuri. Susuri pun lalu menjauh. Natori pun lalu mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi apa kau tidak akan memakai tanganmu?" Susuri pun lalu menjawab, "Oh iya, saat aku menggenggam alat pukulmu, itu sangat berat bagiku. Aku bisa dapat masalah di pekerjaan kalau aku tidak bisa pegang pisau dengan benar." Natori pun lalu menyengir dong dan mengatakan lagi, "Benar baju itu, kok ini kayak koki gitu ya?" Susuri pun menjawab, "Aku masih dalam pelatihan." Natori pun, "Ya, apa serunya?" Susuri pun menjawab, "Ya, soalnya dulunya aku merebut milik orang lain supaya aku dan semuanya bisa makan.
Bisa bikin makanan dengan kedua tanganku dan memberi makan ke orang lain. Rasanya menyenangkan. Kalau aku tidak bertemu Tezuba dan yang lainnya, aku tidak pernah belajar soal ini. Natori pun menjawab, wow mantap, cerita yang bagus. Bikin aku makin muak. Setiap saat aku dengar cerita seperti itu. Semakin semangat untuk menghajar semuanya sampai hancur. Dengan Natori kembali mengayunkan bisbolnya ke Susuri. Namun Susuri pun bisa menghindar. Natori pun malah tertawa. Kau bisa menghindar, bagus. Tapi selanjutnya tidak akan ada kesempatan menghindar. Hidupmu yang menyenangkan lenganmu, teman-temanmu, dan bahkan Furin. Aku bersumpah akan menghancurkan itu semua sampai tak tersisa. Dengan Natori kembali mengayunkan bisbolnya. Namun sebelum sampai ke Susuri, Susuri pun lalu menghantam muka Natori. Namun bisbol Natori juga mengenai muka Susuri. Dan itu pun diulang begitu saja saling memukul. Namun tiba-tiba Susuri terdiam. Natori pun lalu kembali mengayunkan bisbolnya dan mengatakan bahwa lengan Susuri akan jadi milik Natori. Setelah bisbol diayunkan ke lengan Susuri, Susuri pun memutar badannya dan menendang muka Natori. Itu pun membuat Natori sampai tergeletak. Setelah itu, Susuri pun mengatakan, aku mungkin tidak berhak mengatakan ini, tapi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merebut apapun dariku atau dari siapapun lagi. Dan ini kembali ke Tezuba Kino. Genji pun dengan menyerang Tezuba masih menanyakan ke Tezuba, Tezuba Kino, kau tidak merasakan sakit di hatiku? Rasanya sakit. Harus memukul orang dengan selera bagus. Jadi Tezuba, harusnya kau gabung denganku. Tezuba pun lalu tertawa dan mengatakan, astaga, hentikan. Kau ini serius banget ya? Tidak mungkin aku akan bergabung dengan orang yang mengolok-olok hal yang kucintai. Mendengar itu, Genji pun lalu bertanya lagi ke Tezuba. Tezuba, apa kau tahu aku ikut serta dalam pertarungan ini? Tezuba pun menjawab, bagaimana mungkin aku tahu? Dan jujur saja, aku tidak mau tahu. Genji pun masih mengatakan lagi, itu karenamu Tezuba. Aku tidak tertarik pada Furin saat ini. Bukan di tempat di mana semua pemuda gila yang dulu bersamaku menghilang. Tapi, kaulah satu-satunya penyesalanku. Kau sudah menempatkan dirimu di bawah orang bodoh yang menjadikan Furin sekolahan yang lemah dan menyedihkan. Kau itu layak mendapat tempat yang baik. Ini bukan tempat yang cocok untukmu, Tezuba. Lalu Genji pun dengan manjanya masih mengatakan lagi ke Tezuba, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Itu sebabnya bisa bertemu denganmu di sini. Pastilah karena takdir. Itulah dugaanku. Ambil tanganku, Tezuba Kino. Mendengar itu, Tezuba pun jadi kesal dong dan mengatakan, tunggu, kasih waktu sebentar. Apa kau tadi menyebut umemnya orang bodoh? Genji pun masih menjawab dengan tertawa. Ya, dia memang bodoh. Aku tidak mengerti siapa yang memiliki selera buruk untuk secara sukarela memilih penampilan badut. Terlebih lagi, dia tidak tahu malu untuk menunjukkan dirinya di depan orang-orang tersenyum dan tertawa, seolah-olah tak ada apa-apa. Dia sangat bodoh. Aku mempertanyakan, apa dia punya sedikit rasa kemanusiaan normal dalam dirinya? Dan orang seperti dia berkeliling sambil membual tentang melindungi kota atau semacamnya. Itu hanya akan memperburuk keadaan bagi mereka yang jadi pel. Genji belum selesai mengucap, Tezuba pun lalu terbang dan menyerang Genji dengan kakinya. Dengan perkataan Tezuba, tutup mulutmu dasar narsis sialan. Namun Genji pun masih bisa menghindar serangan Tezuba. Dengan marahnya Tezuba sambil mengatakan, Ume adalah. Dan ini kembali menceritakan Tezuba sewaktu masih SMP kelas 1. Sejak saat itu, Tezuba berani melawan orang yang mengejek Tezuba hanya karena penampilan Tezuba. Dan setelah bertemu kakek itu dan istrinya, Tezuba mulai berani untuk membela apa yang dia sukai. Tapi saat Tezuba menunjukkan ke permukaan, banyak orang yang menjauhkan diri darinya. Dan bukan itu saja, tertawa, hinaan dan kritik. Tezuba menjadi sasaran segala macam ejekan. Tapi tetap saja, Tezuba ingin melindungi hal yang dia sukai. Dan itulah kenapa Tezuba mulai berkelahi. Dan saat Tezuba bertemu sekelompok orang kelas 3, lalu orang itu menghina Tezuba, bahkan akan membuat rambut Tezuba menjadi botak. Tanpa pikir panjang, Tezuba pun lalu menghajar sekelompok orang itu. Ketika sudah terkapar semua dan Tezuba akan pergi, namun orang yang membawa gunting itu lalu kembali menyerang Tezuba dengan guntingnya itu. Dan Tezuba pun hanya terdiam akan menerima serangan itu. Dan tiba-tiba seseorang datang menyelamatkan Tezuba. Dan itu adalah Umemiya. Dan itu awal bertemunya Tezuba dengan Umemiya. Umemiya pun lalu mengikuti Tezuba untuk membersihkan badannya di kan sekolahan. Bahkan Ume juga menawari Tezuba untuk pergi ke UKS saja. Tezuba pun jadi sampai heran karena Umemiya peduli dengan dirinya. Umemiya pun lalu memperkenalkan dirinya ke Tezuba. Dan Umemiya juga tahu Tezuba. Karena Tezuba sudah terkenal. Karena semua orang membicarakan tentang cowok berpenampilan cewek itu. Ketika Tezuba menyuruh pergi Umemiya kalau sudah tahu itu. Namun Umemiya malah senang dengan Tezuba. Karena Umemiya menganggap Tezuba sangat luar biasa kuat. Karena sekelompok orang itu tadi bisa dijatuhkan dengan mudah oleh Tezuba. Namun saat Tezuba mendengar ucapan Umemiya, Tezuba pun lalu mengatakan dengan kerasnya, aku kuat berkelahi bukan karena aku mau. Aku tidak punya pilihan lain selain jadi kuat. Itu karena Tezuba suka seperti itu, punya bulu mata dan rambut panjang, dan suka menghias kuku. Semua itu karena Tezuba suka itu. Dari situ, Umemiya pun lalu menenangkan Tezuba dengan perkataannya, aku juga berpikir begitu. Kau itu luar biasa. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Itu sebabnya, menurutku, orang yang bisa tetap setia pada hal yang mereka sukai dan hal yang ingin mereka lakukan,
Orang itu sangat keren. Jadi, aku ingin jadi temanmu Tetsuba Kino. Kau sangat keren saat kau bicara soal hal yang kau sukai. Kalau ada yang mencoba menyakitimu atau mencoba merebut hal yang kau sukai, panggil saja aku. Aku akan membantumu dan menghajar mereka semua. Dan ini kembali ke pertarungan lagi ya, Bri. Setelah mengingat itu, dengan mengikat rambutnya, Tetsuba pun mengatakan, sejak saat itu, Umemiya adalah penyelamatku, temanku, dan pangeranku yang menunggangi kuda putih. Genji pun melihat Tetsuba pun malah histeris dan mengatakan, kau apakan rambutmu, rambut indahmu, kau ikat dan membuatnya jadi jelek. Tetsuba pun dengan marahnya menjawab, aku tidak peduli tentang itu. Tapi aku tidak sanggup mendengarmu menghina orang yang sangat aku sayangi. Dengan wajah marah Tetsuba melihat ke Genji, lalu mengatakan lagi, akan kubuat kau menyesal setiap kata yang kau keluarkan dari mulutmu itu, Cok. Dan ini akhir pertarungan dari Genji dan Tetsuba. Saat Tetsuba mengatakan akan membuat Genji menyesal dari setiap kata yang keluar dari mulut Genji, Genji pun masih menjawab, aku tak pernah menyesali apapun dalam diriku. Yang akan menyesal sendiri adalah kau, Tetsuba Kino. Kau terus menolak tawaranku. Di sisi, pria itu membiarkan kecantikanmu layu dalam bayang-bayangan. Tidak peduli seberapa kuat perasaanmu padanya, Umemiya tidak akan menerima cintamu. Tidak akan pernah. Kalau saja kau ini wanita, mungkin akan berbeda cerita. Tetsuba pun lalu menjawab, kau tidak dengar kataku. Aku menolakmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Umemiya. Alasannya sangat jelas dan sederhana. Aku tidak mau denganmu. Kau itu membuatku merasa jijik. Aku membencimu. Genji pun lalu pelongo-pelongo dan mengatakan, kalau itu jalan yang kau ambil, baiklah, aku akan terima pilihanmu. Aku hanya perlu menyingkirkan pikiran ini dengan mengalahkanmu. Dengan gaya cucok Genji, lalu Genji menyerang Tetsuba dengan tendangan memutar. Tanpa pikir panjang, Tetsuba pun lalu menghantam muka Genji dengan tendangan Tetsuba saja. Namun Genji pun belum menyerah dan kembali mengeluarkan serangan waletnya lagi. Melihat tingkah Genji, Tetsuba pun lalu menendang kembali Genji dengan tendangan yang sangat keras. Genji pun sampai terpental dong. Namun Genji pun masih bisa berdiri dan kembali mengatakan lagi, sesuai yang kuharapkan dari salah satu dari 4 raja. Tetsuba pun lalu menyaut, aku baru sadar, ini pertama kalinya kita bertarung ya. Tapi, bukankah kau agak melemah? Monster seperti Banjo dan Suji aja bisa membuatku kesulitan. Apa kau ini memang anggota Noroshi terlemah ya? Genji pun semakin marah mendengar itu. Lalu, Genji kembali akan menyerang Tetsuba. Dengan kembali akan menyerang Tetsuba, namun masih mengatakan, diam kau. Aku ini diterima, diakui oleh Endo yang karismatik. Tetsuba pun dengan menghindar serangan Genji masih menjawab, siapa peduli? Kau diakui olehnya. Kau pikir kalau diakui oleh orang kuat, berarti kau secara ajaib kuat begitu. Kau menyebut orang bodoh dan jelek. Tapi harga dirimu didasarkan pada pendapat orang lain. Dengan marah Genji terus menyerang Tetsuba. Namun serangan Genji pun tak satu pun kena. Dan Tetsuba sekali hantaman saja langsung tepat sasaran. Tetsuba pun lalu mengatakan lagi, berarti si tikus Endo itu penilaian karakter yang buruk. Mendengar itu, Genji pun lalu membayangkan Endo. Saat Genji bicara dengan Endo dan membahas tentang wanita. Namun saat itu, Endo juga mengatakan, bukan berarti aku pandai menilai orang lain. Dengan Genji dihantam Tetsuba dengan tendangan kerasnya, Genji pun masih memikirkan Endo. Apa itu artinya? Dia juga salah menilaiku. Genji pun lalu tergeletak dengan serangan Tetsuba itu. Setelah Genji tergeletak, Tetsuba pun lalu mengatakan, kau sebut semua orang jelek dan bodoh. Tapi, apa kau tahu kalau kau itu orang yang paling bodoh? Genji pun semakin marah dong dan kembali akan menyerang Tetsuba. Tetsuba pun lalu mengakhiri saja dengan tendangan Tetsuba dari atas dan menghantam pala Genji ke lantai. Genji pun lalu tak berdaya dengan pose nunggingnya itu. Setelah Genji sudah tergeletak, Tetsuba pun lalu mengatakan, oh benar, aku lupa bilang. Aku menyukai diriku sendiri saat aku jatuh cinta dengan Umemiya. Aku bangga dengan diriku sendiri karena jatuh cinta dengannya. Entah dia merasakan atau tidak, terlepas dari jenis kelamin kami, itu semua tidak penting. Nilai dari sebuah cinta datangnya dari jiwa kita. Tetsuba pun lalu berjalan mendekat ke timnya. Dan ini lalu kembali memperlihatkan tim Tetsuba. Uryu dan Seryu juga sudah membuat lawannya tak berdaya. Uryu dan Seryu pun lalu mendekat ke Tetsuba. Dan Asuzawa dan Shina masih bekerja keras membantai musuhnya. Saat Uryu dan Seryu akan membantu, namun dilarang oleh Tetsuba. Dengan alasan Tetsuba, karena mereka berdua setara kapten, maka harus punya kemampuan untuk menangani itu. Susuri pun lalu juga mendekat ke Tetsuba, karena Susuri juga sudah selesai. Namun pertarungan di situ juga belum selesai, karena musuh masih banyak. Tetsuba pun lalu mengajak mereka untuk menyelesaikan semuanya. Dan ini lalu beralih ke jembatan tim Kanji. Kanji pun masih dihajar bertubi-tubi oleh monster kanon Banjo itu. Dengan menghajar Kanji, Banjo pun masih mengatakan, kenapa? Kau belum menyerah? Kau ini apa kecoa? Kau bikin aku muak. Matilah, cok. Kanji yang sudah babak belur dengan Kanji mencoba berdiri mengatakan dalam hatinya, aku tidak boleh membiarkan diriku pingsan di sini. Banjo pun lalu kembali akan menghantam Kanji lagi. Namun saat akan diarahkan, Enomoto pun lalu mendorong Banjo
dan Kusumi dari belakang akan memukul Banjo. Namun tiba-tiba mereka bertiga lalu diterbangkan oleh Banjo saja. Namun Kanji pun kembali berdiri lagi dengan tatapan muka memarahnya. Rekan Banjo pun lalu mendekat ke Banjo dan mengatakan, "Banjo, orang itu sudah tidak sanggup berdiri. Kami bisa atasi sisanya. Kau mungkin sebaik..." Belum selesai mengucap, orang itu pun lalu dihantam Banjo saja. Dengan Banjo menginjak-injak orang itu, mengatakan, "Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Kau tidak dengar, telingamu pasti bermasalah." Dengan Banjo terus menginjak-injak orang itu. Kanji yang melihat itu pun hanya terdiam. Kanji pun lalu menoleh ke Enomoto dan Kusumi yang sudah kesakitan itu. Kanji pun lalu menjatuhkan dirinya dan mengerang penuh amarahnya. Dengan ucapan dalam hatinya, "Aku akan lakukan apa yang ku bisa." Kanji pun lalu memberikan headphone-nya ke Kusumi untuk Kusumi menjaganya untuk Kanji. Lalu Kanji menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mundur saja. Kalau ini versi animenya, mungkin sangat dramatis sekali loh, Bri. Dengan Kanji berjalan akan mendekat ke Banjo lagi, Enomoto dan Kusumi pun sampai menahan Kanji dengan memegang bajunya. Kanji pun lalu menatap muka mereka berdua dan kembali melanjutkan berjalan. Dengan berjalan, Kanji pun mengatakan dalam hatinya, "Hiragi-san, maafkan aku. Kau sudah berbuat banyak untukku. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti dia menyakiti temanku seperti ini. Dan yang membuatku semakin tidak tahan lagi. Apakah aku tidak dapat mencapai apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri karena ini." Dengan memarahnya Kanji dan dikelilingi banyak percikan api dalam dirinya dan memperlihatkan rantai serigala sudah hancur. Enomoto dan Kusumi melihat itu pun sampai sedih. Namun Banjo melihat itu malah tersenyum bahagia. Setelah kemarahan Kaji menghadapi Banjo itu dan mengeluarkan sisi buruk yang tidak disukai Kaji, dan ini lalu menceritakan masa lalu Kaji. Dengan perkataan Kaji, "Aku melihat percikan api." Lalu saat kemudian semuanya menjadi menyilaukan, putih seperti kilat. Ketika akhirnya aku sadar, aku dikelilingi oleh orang-orang pingsan. Setelah semuanya tahu semua perbuatanku, orang-orang di sekitarku memanggilku binatang buas. Dan setelah beberapa saat kemudian, Kanji melakukannya lagi, membantai banyak orang sendirian. Dan saat itu yang menghentikan adalah Hiragi. Hingga akhirnya Kanji pingsan. Sadar-sadar, Kanji pun khawatir dengan Hiragi dengan menanyakan, "Apa kau tidak apa-apa?" Hiragi pun menjawab, "Aku baik-baik saja dan minta maaf karena aku harus memukulmu supaya berhenti. Memang sangat terlihat menyebalkan kau melawan banyak orang ketika kau sendirian, tapi tidak baik juga mengajar mereka secara berlebihan. Tapi kau juga tak menyerangku. Jangan khawatir, aku ini kuat banget." Hiragi pun lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Kanji berdiri. Dan itu awal bertemunya Kanji dan Hiragi. Setelah itu Kanji diajak ke rumah Hiragi, dan di situ juga ada Matsumoto dan Yanagida. Dan tiba-tiba Kanji pun malah murung dan menangis di pojokan. Hiragi melihat itu pun lalu mengatakan, "Kaji, tidak ada gunanya menangisi yang sudah terjadi." Matsumoto, "Ya, itu salah mereka mengeroyokmu. Mereka tidak berpikir dua kali." Yanagida, "Ya, itu benar." Mendengar itu, Kanji pun lalu berdiri dan mengatakan dengan keras, "Itu tidak benar. Aku bisa." Belum selesai mengucap, Kanji pun lalu kembali murung di pojokan lagi. Lalu mengatakan, "Maaf, aku sangat membenci diriku sendiri. Tapi aku tak tahu harus apa untuk bisa berubah. Aku sudah tak tahan begini terus." Hiragi pun lalu mendekat ke Kanji dan memasangkan headphone-nya ke telinga Kanji. Dengan tujuan Hiragi agar Kanji tak mendengar ejekan dan apapun itu yang akan memicu kemarahan Kaji. Dan itu juga agar Kaji tak ingin membalasnya. Kaji pun lalu terdiam dan mengatakan dalam hatinya, "Rasanya dia seperti membuka mataku. Aku mungkin bisa menjadi manusia. Dan aku sangat ingin berada di sisi Hiragi dan mendukungnya." Dan ini lalu menceritakan saat Kanji sudah masuk ke Furin. Saat itu, Kanji juga dipilih menjadi ketua kelas di kelasnya. Namun Kaji pun menolaknya, karena Kaji menganggap teman-teman di kelasnya belum tahu Kaji yang sebenarnya. Karena Kaji takut dan tidak ingin menyakiti semua orang yang telah mengenal dan menerima dia. Namun saat itu, kekhawatiran Kanji menjadi kenyataan. Tawuran terjadi lagi. Para teman-temannya sudah tumbang satu persatu. Dan saat itu terjadi, Kanji kembali melihat percikan api di dalam dirinya. Dan seketika, Kanji menghabisinya sendirian. Dan yang bisa menenangkan Kaji adalah Hiragi. Setelah beberapa hari kemudian dan kembali ke sekolah, tiba-tiba Kanji pun lalu mengatakan ke teman kelasnya untuk mundur sebagai kapten. Karena Kaji tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun semua pun menolak itu. Dengan perkataan Enomoto, "Dari yang kami dengar seluruh alasan kenapa kau kembali menjadi orang yang kau benci adalah karena kami lemah. Kalau saja kami lebih kuat, kalau kami tidak tumbang, maka kau tidak perlu berubah. Maafkan kami karena membuatmu jadi versi yang kau benci. Semua orang tahu kau selalu bekerja ekstra melakukan lebih dari kami semua. Kami akan menjadi lebih kuat. Kami tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya. Kau perlu bicara dengan kami, mengandalkan kami, dan masalahmu juga masalah kami." Setelah mengingat itu, dengan versi Kanji seperti itu, mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak butuh yang lain. Jujur saja, aku percaya itu. Aku akan melakukan apapun untuk mereka. Tapi tidak banyak yang mampu aku lakukan. Itu sebabnya aku mengerahkan segala upaya untuk melakukan segalanya yang kubisa. Akulah yang akan melindungi mereka semua.
Meskipun aku harus kembali menjadi binatang buas yang kubenci. Kanji pun lalu bersiap akan menyerang Banjo. Namun Banjo melihat itu hanya tertawa dan mengatakan, kau harusnya dari tadi melakukannya. Itu baru aja yang bagus. Wow, tapi Kanji pun lalu menyerang Banjo seperti binatang buas. Dengan Kanji terus menyakar-nyakar Banjo, namun Banjo pun menghindar dengan mudah. Dan saat Banjo akan menghantam Kanji dengan tangannya, tangan Banjo pun seketika lalu digigit oleh Kanji. Namun walaupun sakit, Banjo pun malah tertawa bahagia dan merasa lebih hidup. Kanji pun lalu dari bawah menghantam dagu Banjo saja. Namun tiba-tiba, Kanji sudah dibuat tak berdaya oleh Banjo. Dengan pala Kanji sudah dipegang oleh Banjo. Dengan perkataan Banjo, meminta Kanji untuk berdiri kembali. Karena Kanji sudah tak berdaya, Banjo pun lalu menjatuhkan saja. Sampai-sampai kepala Kanji pun terus dihantamkan ke lantai berkali-kali. Dengan tujuan Banjo agar Kanji berdiri kembali. Namun tetap saja, Kanji sudah tak berdaya. Enomoto yang melihat itu pun hanya berteriak untuk Banjo menghentikannya. Banjo mendengar itu pun menjawab, orang lemah sepertimu itu harus tutup mulut dan mati. Namun tiba-tiba Hiragi datang dan menendang Banjo saja. Ketika Hiragi datang menghentikan Banjo yang menghajar habis-habisan Kanji itu, Enomoto pun sampai kaget. Apa yang terjadi? Kenapa Hiragi dan si Storm di sini? Dan ini menceritakan kenapa Hiragi dan Sako datang ke lokasi tim Kanji. Karena musuh di lokasi Hiragi yang menghandle adalah Yanagida dan Matsumoto, dan Hiragi disuruh untuk menghentikan musuh yang menerobos ke kota. Saat Hiragi dan timnya berlari akan menuju ke kota, saat perjalanan, dari kejauhan, tim Hiragi melihat banyak orang mengira mereka musuh yang menerobos. Namun, Hiragi tak merasa itu, karena mereka terlihat tidak seperti ingin menghancurkan kota. Setelah dilihat-lihat, ternyata adalah si Storm. Hiragi pun sampai heran, kenapa? Apa yang mereka lakukan di sini? Hiragi dan timnya pun lalu mendekat ke si Storm. Hiragi pun lalu menanyakan, kenapa kalian di sini? Togam pun lalu mengatakan, Sakura nggak ngasih tahu. Sakura lah yang meminta bantuan ke kami. Hiragi mendengar itu pun lalu tersenyum dan mengatakan dalam hatinya, bocah itu mencoba terlihat jenius ya. Baiklah. Dan tiba-tiba Hiragi mendapat pesan bahwa lokasi tim Kanji sedang dalam masalah, yaitu Banjo muncul di situ. Choji pun juga sampai kaget. Apa si monster itu ke sana? Tim Kanji pun lalu dilema karena prioritas mereka adalah melindungi kota, tapi tim Kanji dalam masalah. Choji pun lalu menyaut saja, kalau begitu kita tukaran. Kami akan ke kota dan kau Hiragi ke jembatan. Namun Hiragi pun masih bingung karena kota adalah prioritasnya dan di sana mungkin ada banyak orang yang muncul termasuk anggota Noroshi. Choji pun lalu menjawab, kami akan baik-baik saja. Aku sudah lebih kuat. Mendengar itu Hiragi pun lalu bilang maaf dan terima kasih. Lalu Hiragi menyuruh timnya untuk pergi ke kota dengan si Storm dan menunjukkan jalannya. Tiba-tiba Togam pun lalu menyodorkan Sako untuk ikut dengan Hiragi. Cie, Sako pun sampai keringat dingin dong dan berusaha untuk menolaknya. Hiragi pun lalu mengatakan, akan membantu jika kau ikut Sako. Akhirnya Hiragi dan Sako pergi ke jembatan Kanji, dan tim Kanji dan si Storm lalu pergi ke kota. Dan ini lalu kembali ke jembatan tim Kanji. Hiragi pun sudah mengamankan Kanji ke dekat Enomoto dan Kusumi. Dengan raut muka marah Hiragi melihat ke Banjo. Sako yang melihat Hiragi seperti itu pun mengatakan dalam hatinya, aku belum pernah melihat Hiragi semarah itu. Sako pun lalu membayangkan saat lulusan SMP. Dan ternyata Kaji juga mengenal Sako. Dan saat itu, Kaji menanyakan ke Sako, kenapa kau tidak ikut kami ke Furin? Sako pun menjawab, karena aku tidak sama denganmu. Karena sepertinya dia tidak membutuhkanku. Dia bilang padaku kalau aku tidak perlu mengikutinya lagi. Kanji pun lalu mengatakan, oh begitu ya? Dia juga bilang itu padaku. Tapi itu sebatas yang dia pikirkan, bukan aku yang pikirkan. Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Aku akan tetap bersamanya. Aku sendiri yang akan memutuskan akan ke Furin. Dengan Sako membayangkan serigala. Lalu Sako berjalan pergi dan mengatakan, tidak heran kalau kau bodoh. Setelah Sako mengingat itu dan melihat Hiragi lagi, Sako pun lalu mengatakan dalam hatinya lagi, kalau saja memilih ikut denganmu, mungkin kau juga akan peduli padaku sama seperti kepadanya. Cemburu banget rasanya, Bre. Tiba-tiba Hiragi pun lalu memanggil Sako. Sako pun sampai kaget dengan Hiragi menyuruh Sako untuk urus yang lainnya dan Hiragi akan mengurus Banjo. Sako pun menjawab oke saja. Hiragi pun lalu berdiri dan mengatakan, baiklah kita lakukan. Ikut denganku. Sako mendengar perkataan Hiragi ikut denganku. Jantung Sako pun sampai tak berdetak. Hingga Sako membayangkan saat Hiragi meninggalkan Sako waktu itu. Hiragi dan Sako pun lalu akan mulai beraksi. Banjo yang melihat itu pun lalu mengatakan ke timnya, kalian bisa urus yang lainnya, tapi jangan sentuh Hiragi. Dengan tertawa melihat Hiragi, Banjo pun masih mengatakan lagi, akhirnya aku bisa berhadapan 1 lawan 1 dengannya.
Akan sia-sia jika aku tidak melakukannya. Lihatlah, dia sudah siap membunuh. Sako pun lalu berjalan akan menghadapi musuh yang belakang. Dengan melewati Banjo, Sako pun mengucapkan bela sungkawa terdalam. Banjo pun malah tertawa dan mengatakan, "Kenapa? Makasih ya." Setelah Sako berhadapan dengan musuh, musuh pun lalu mengatakan, "Orang itu sudah gila ya. Dia ingin menghajar kita semua sendirian." Tanpa pikir panjang pun, Sako pun lalu merangkak dan meloncat untuk menghajar mereka semua dengan memutar kakinya. Itu pun membuat musuh tergeletak sebagian. Setelah menjatuhkan beberapa, Sako pun lalu mengatakan, "Aku kesini bukan untuk mengobrol. Jadi, mari kita selesaikan." Karena orang sombong itu memberiku perintah seolah dia bosnya. Aku butuh orang untuk menyelesaikan ini. Namun tiba-tiba, seseorang dari belakang menerobos dan menghajar musuh Sako dengan tendangan terbangnya. Dan itu adalah Treomi Inugami. Dengan kesalnya Inugami mengatakan ke Sako, "Seolah-olah kau akan mengajar mereka sendirian. Padahal aku juga ikut denganmu." Sako pun lalu mengatakan, Ya, aku tahu. Silahkan seliar mungkin. Tapi jangan halangi mereka, mengerti?" Maksudnya Hiragi dan Banjo itu, bre. Inugami pun siap saja. Sako dan Inugami pun lalu kembali menghajar musuh itu. Dan Kanji pun sudah membuka matanya melihat ke Sako. Melihat Sako seperti itu pun teringat ucapannya waktu itu. Enomoto melihat pertarungan Hiragi dan Banjo pun juga sampai heran. Dengan mengatakan, mereka berdua itu apa benar-benar manusia? Banjo dan Hiragi pun sudah saling tukar hantaman. Saat Hiragi akan menyerang Banjo dengan tendangan terbangnya, itu pun hanya ditangkap biasa oleh Banjo. Dan Banjo pun lalu melemparkan kaki Hiragi begitu saja. Dan Banjo kemudian akan menghantam muka Hiragi. Untung saja Hiragi bisa menghindar. Hiragi pun lalu memutar tubuhnya dan menghantamkan kakinya ke Banjo dari atas. Hingga pala Banjo pun membentur lantai dan berdarah-darah. Itu pun membuat tim Kanji sampai terkejut semua. Namun Banjo pun masih bisa berdiri kembali dan mengatakan, Bagus. Kau terlihat tidak seperti yang kau lakukan saat kita bertarung di Furin ya. Bagus sekali, seru sekali. Aku merasa lebih hidup. Aku bisa mati dengan bahagia. Maukah kau membunuhku? Dengan Banjo tertawa dan menatap ke Hiragi. Wah, monster apa ya Bre ini? Benar-benar gila sih. Dah lanjut di episode 57 ya. Pertarungan duel antara Banjo dan Hiragi pun masih terus terjadi. Dengan Sako yang masih melawan musuh saja, masih terus melihat ke arah Hiragi. Sako pun lalu mengingat saat perjalanan menuju ke tempat itu. Saat Sako, Inugawa, dan Hiragi berlari ke arah tempat Kaji itu, saat itu Inugawa menyuruh Sako, "Kenapa kau tidak bicara dengan Hiragi? Sepertinya Tomiyama mengirimmu ke sini, jadi kau dapat kesempatan bicara padanya." Inugawa pun masih terus membujuk Sako untuk Sako bicara dengan Hiragi. Karena sejak duel antara Sako dan Hiragi kemarin, Sako belum pernah bertemu dengan Hiragi. Maka dari itu, Inugawa menyuruh Sako untuk bicara dengan Hiragi. Sako pun masih bingung akan menanyakan apa. Inugawa pun lalu memberi contoh untuk tanya ini. Jadi, si Banjo itu apa memang sekuat itu? Kocaknya, Hiragi pun mendengar percakapan Inugawa dan Sako. Hiragi pun lalu mengatakan, "Kau mau mulai mengobrol?" Jadi, si Banjo itu, dia benar-benar monster dalam hal pertarungan. Yang lebih buruk, ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia itu terobsesi dengan rasa sakit, khususnya luka yang dialami akibat perkelahian. Bagi orang normal, rasa sakit menimbulkan rasa yang tidak enak. Tapi tidak bagi dia. Bagi Banjo, rasa sakit setara dengan kenikmatan. Karena dia merasakan sakit dengan cara yang berbeda. Dia tidak punya rem layaknya orang normal. Saat dia membutuhkannya, Banjo itu adalah kabar buruk. Selesai mengingat itu, Sako pun masih melihat ke arah Hiragi terus. Tiba-tiba, Inugawa pun lalu mendekat ke Sako dan mengatakan, "Apa kau mencemaskannya? Konsentrasilah saat perkelahian." Sako pun sampai kaget dong. Ketika Inugawa akan diserang dari belakang, Sako pun lalu menghalau saja. Dengan kesalnya Sako, karena Inugawa juga tidak konsentrasi. Sako pun lalu melanjutkan ucapannya. "Benar, aku benar-benar terganggu." Sembari Sako mengingat ucapan Hiragi, saat Hiragi akan mengurus Banjo, dan Sako disuruh mengurus yang lain, Sako pun lalu mengerti yang dimaksud Hiragi. Sako pun lalu mengajak Inugawa untuk cepat menyelesaikannya. Dan ini lalu beralih ke Hiragi dan Banjo. Saat Banjo akan memukul Hiragi, namun tangan Banjo pun lalu dipegang Hiragi. Hiragi pun lalu kembali menghantam Banjo dengan keras. Dengan Banjo menerima hantaman Hiragi itu, Banjo pun masih bisa tertawa dan mengatakan, "Kuat banget, kau hampir melemparku sampai jatuh ya." Banjo pun yang tangannya masih dipegang, lalu Banjo memutar tubuhnya, lalu dengan tangan kiri Banjo mencakar Hiragi. Dan Banjo pun langsung menghantam Hiragi saja. Hiragi pun sampai terlempar jauh dong. Kanji di kakak melihat itu pun hanya bisa bengong saja. Dengan Hiragi kembali berdiri, Banjo pun lalu menanyakan, "Gimana Hiragi? Seru kan? Wow, kau bisa melihat menggunakan mata itu?" Hiragi pun hanya diam dan mengusap darah di mukanya. Hiragi pun lalu berlari dan menghantam Banjo lagi. Walaupun kena, Banjo pun lalu menjauh dan kembali menendang Hiragi dengan keras.
Itu pun membuat Hiragi tergeletak dan terbentur pagar jembatan. Dengan Hiragi seperti itu, Banjo pun lalu mendekat ke Hiragi dan akan memegang kepalanya. Namun, Hiragi berhasil berdiri dan kembali menendang muka Banjo dari bawah. Namun, Banjo pun bisa menghindar dan kembali berdiri. Dengan kedua tangannya Banjo lalu memegang Hiragi. Banjo pun lalu mengatakan, "Kau harus bisa melihat untuk melakukan pertarungan yang bagus. Ayo, kita mati bersama, oke?" Banjo pun lalu terjun ke sungai dengan memegang Hiragi. Itu pun membuat Kaji DKK pelongo-pelongo lagi. Saku melihat itu pun juga kaget. Dengan Hiragi tenggelam di sungai itu, Hiragi pun lalu membayangkan saat dengan Kaji. Saat Hiragi memberi headphone ke Kaji, itu membuat Kaji senang dan jadi berhenti berkelahi. Dan Kaji akan melakukan yang terbaik dan lebih serius jadi kapten kelas. Dan akan jadi lebih kuat. Dengan begitu, Kaji tidak akan berubah menjadi dirinya yang satu lagi. Dengan terakhir perkataan Kaji yang diingat Hiragi, "Karena aku ingin bersama mereka," Hiragi pun lalu membuka matanya. Dengan Sako yang masih bertarung pun masih memikirkan Hiragi. Dengan gaya liar Sako itu terus mengajar musuh itu dan kembali meminta Inugawa untuk cepat mengakhirinya. Kaji DKK pun dengan paniknya juga melihat ke arah sungai. Tiba-tiba Hiragi dan Banjo pun muncul ke permukaan. Banjo yang seperti itu pun masih bisa melucu dengan perkataannya. Dingin banget. Kita muncul secara bersamaan. Benar-benar serasi ya." Setelah ke pinggiran sungai, Banjo pun lalu menanyakan ke Hiragi, "Gimana? Sudah bisa melihat?" Hiragi pun menjawab, ya, terima kasih. Mataku dan kepalaku jadi bersih." Banjo pun kembali menjawab, "Bagus. Senang mendengarnya." Kalau begitu, dengan Banjo lalu kembali menyerang Hiragi dengan mengarahkan pukulan kerasnya. Tiba-tiba, pukulan Banjo pun hanya ditangkap biasa oleh Hiragi. Hiragi pun lalu mengatakan, "Tapi, kau tahu ini, cuma sia-sia. Aku sudah sangat muak." Dengan Banjo kembali memutar tubuhnya dengan mengarahkan pukulan tangan kirinya lagi. Namun, Hiragi pun lalu menghantam Banjo dengan tendangan yang sangat keras. Itu pun membuat Banjo terpental sangat jauh. Namun masih saja, Banjo tertawa dan mengatakan, "Wow, sialan, aku bisa melihat bintang. Itu adalah tendangan yang terbaik yang pernah kau lakukan sejauh ini. Tapi aku tak mengerti, kenapa? Kau sangat begitu marah sekali. Kalau kita bertarung, tentu saja ada yang terluka. Tapi saat kau melihat anak itu babak belur, kau menjadi sangat marah. Aku tidak mengerti, kenapa?" Hiragi pun lalu menjawab, "Kau benar, tapi tetap saja aku tidak bisa menahannya. Bisa-bisanya kau beraninya membuatnya kembali jadi dirinya yang itu." Banjo pun masih tertawa dan mengatakan, "Yang itu apa maksudmu?" Dengan Banjo mencoba berdiri, namun ternyata tangan dan kakinya sudah mati rasa. Hiragi pun lalu mendekat ke Banjo dan memegang bajunya dan mengarahkan akan memukulnya. Banjo pun sampai panik dan meminta untuk menunggu. Setelah Banjo dibuat tak berdaya oleh Hiragi, dan sebelum Banjo diakhiri oleh Hiragi, Banjo pun lalu menceritakan tentang dirinya dengan perkataannya, "Setiap kali aku merasakan sakit, tubuhku menjadi sangat panas, jantungku berdetak kencang, mataku terbuka lebar, dan ada bunyi di telingaku. Aku suka perasaan ini. Dan yang lebih baik, aku mulai berbagi rasa sakit dengan lawan ketika bertarung. Aku merasa sangat hidup. Saat aku bertarung dengan ancaman kematian yang membayangiku, dan aku bisa menang, perasaan yang aku rasa saat itu, perasaan terbaik dari apapun di dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa ini. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku merasa tak berdaya, dan rasa sakit terus menghujaniku tanpa henti. Aku benci ini. Aku tidak bisa seperti ini. Aku bisa mati kalau begini." Sembari Banjo menatap ke Hiragi dengan kemarahan, Hiragi akan mengakhiri Banjo dengan pukulannya. Banjo pun terus berteriak dengan rasa ketakutan. Namun sebelum Hiragi meluncurkan pukulannya, Hiragi pun mengatakan, "Aku tidak benci berkelahi. Aku mengerti kesenangan yang kau dapatkan saat berkelahi. Tapi aku tidak tahan dan merasa jijik saat berkelahi denganmu. Kau tahu kenapa? Itu karena kau terlalu berlebihan. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Kau harus berhenti berpikir bahwa kau punya selera yang sama dengan selera orang lain." Hiragi pun lalu menutup mulut Banjo dengan tangannya. Dan masih dengan kemarahan Hiragi, Hiragi pun lalu mengatakan lagi, "Aku akan latih kau sampai kau muak. Sekarang kau tahu. Dan jika kau merasa ingin berkelahi lagi, cari aku, mengerti? Cari aku, jangan orang lain. Datang ke aku, dan aku akan melawanmu sebanyak yang kau mau." Dengan Hiragi masih menutup mulut Banjo, dan Banjo hanya terdiam dan ketakutan. Namun Hiragi pun tak mengakhiri Banjo, dan malah melepaskannya dan pergi. Banjo pun hanya bengong dan terdiam. Lalu beralih ke Sako. Sako pun masih terus bertarung dengan musuh yang segitu banyak itu. Kuat banget ya, bre. Sampai-sampai Sako pun heran dengan musuhnya. Mereka ada berapa banyak sih? Namun tiba-tiba Hiragi sudah sampai di tempat Sako saja. Sako melihat Hiragi pun langsung lega dan tersenyum. Hiragi pun lalu mengatakan, "Maaf Sako, aku meninggalkanmu untuk melawan segerombolan orang ini." Sako pun menjawab, "Lagi pula aku yang setuju membantumu.
Dan maaf, karena tidak bisa membereskan ini dengan cepat, Hiraki pun menjawab lagi, maaf, aku bukan menyalahkanmu. Dengan sedikit kesal Saku sembari mengajar musuh, mengatakan lagi ke Hiraki, kau harus istirahat, keringkan pakaianmu. Kaulah yang meminta padaku untuk mengurus ini semua. Hiraki pun menjawab lagi, ya memang, tapi akan lebih baik kalau ada yang membantumu kan? Dengan Hiraki berlari ke Saku dan membantu Saku mengajar musuh. Namun, ini memperlihatkan saat Hiraki berjalan ke jembatan tempat Saku. Saat itu, Hiraki memeriksa HP-nya dan ternyata masih hidup. Namun, Hiraki juga dikejutkan dengan isi chat grup itu, bahwa Sakura dan Sugishita sudah pergi akan menghentikan musuh yang menerobos ke kota. Itu pun membuat Hiraki senang. Dengan perkataan Hiraki, ya ampun, selalu saja bisa diandalkan. Aku butuh kalian untuk mengurus sisanya untuk saat ini, Sugishita dan Sakura. Dan ini lalu beralih ke kota. Sakura, Sugishita, Choji, dan yang lainnya juga sudah bergabung untuk mengajar musuh yang berhasil menerobos ke kota itu. Sakura pun terus mengajar musuh di situ. Dengan serangan di berbagai sisi ke Sakura, Sakura pun masih terus menghindar dan menyerang balik. Itu pun membuat Sugishita sampai kagum. Dengan perkataan Sugishita, apa? Siapa itu? Dia semacam punya mata di punggungnya kah? Setelah Sakura berhenti untuk menghadapi musuh dan melihat ke arah musuh, Sakura pun mengatakan dalam hatinya, aku tidak perlu melihat untuk apa yang terjadi. Bukan cuma aku atau mereka, tapi aku merasa apapun di sekitarku seperti senjata yang bisa aku pakai. Semua itu sejak pertarungan kami melawan Suji. Semua di mataku terlihat jadi sangat berbeda. Tapi, astaga, musuh banyak sekali. Namun tak heran, karena Endo muncul di sini dan aku akan mengajar dia sampai babak belur. Choji pun lalu mendekat ke Sakura dan mengatakan, oh Sakura, kau keren banget. Aku tidak boleh kalah darimu. Choji pun dengan lincahnya lalu terbang dan mengajar musuh di depannya. Bahkan Choji meminta musuh untuk datang ke Choji karena harus selesai dengan cepat. Dan Choji akan bisa makan roti kacang merah yang dipanggang. Sakura melihat Choji seperti itu pun mengatakan dalam hatinya, baguslah, si Historen datang membantu. Tapi alasan kami bisa menahan itu semata-mata karena dia, Choji itu. Dan tiba-tiba Sakura juga dikagetkan dengan Momoshi dan Mitsuki karena juga masih bisa bertarung, datang membantu. Choji pun tak lupa juga menyapa Mitsuki. Mitsuki pun sampai heran karena si Historen di situ. Mitsuki pun lalu mengatakan terima kasih ke semua anggota si Historen. Choji pun menjawab tidak apa-apa karena kalau Furin dan si Historen sudah berteman. Chihiro dan Seitaro anggota Noroshi itu hanya diam di pinggiran dan melihat pertarungan itu. Dengan perkataannya, wow, Mitsuki dan Momoshi ya, mereka sudah babak belur, tapi masih kuat. Mereka pasti sudah mengajar begitu banyak musuh untuk sampai ke sini. Meski kacau, tapi mereka masih bagian 4 raja. Sakura pun lalu mendekat ke Mitsuki dan menanyakan, hei, 2 bajirut yang berdiri di sana itu cuma nyengir dari tadi dan mereka belum ngapa-ngapain. Mereka Noroshi ya? Sakura pun lalu berteriak ke Chihiro dan Seitaro dengan perkataannya, kalian datang untuk menghancurkan kota kan? Tapi tidak bisa selagi kami masih ada. Tidak peduli beberapa banyak orang yang kau bawa. Selagi kami masih bisa bertarung, apa kau sebegitu cundangnya sampai berdiri dan membiarkan temanmu bertarung sendiri? Sini kalian berdua, cowok. Chihiro dan Seitaro pun masih menjawab, jangan salah paham. Kami juga suka mengajar orang, bahkan lebih dari itu. Kami suka menonton orang-orang sok kuat digebukin rame-rame. Kami bisa saja meratakan kalian dengan jumlah kami. Tapi kami lebih memilih menonton. Jadi kami bisa menikmatinya. Tujuan kami memang menghancurkan kota. Tapi bukan itu tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah untuk mengajar Umemiya Hajime. Itu pun membuat marah para Furin. Terlebih lagi, Sugishita yang gila akan Umemiya mendengar itu pun tambah marah dong. Sugishita pun dengan berlari dan berteriak lalu menyerang Seitaro dan Chihiro saja. Namun, serangan Sugishita pun tak mengenai sedikit pun. Sugishita pun lalu terdiam dengan kemarahannya dan mengatakan ke Chihiro dan Seitaro, apa kau bilang, cok? Tiba-tiba, Momoshi pun mengatakan, alasan kenapa kalian yang membuat aturan kalau Umemiya tidak diperbolehkan keluar dari sekolahan, itu agar Umemiya terisolasi. Jadi, kau bisa memburunya tanpa gagal kan? Chihiro pun lalu tepuk tangan dan menjawab, tepat sekali. Umemiya selalu ada kucing yang berjalan menjaga di sekitarnya. Tugas kami adalah untuk membuat kalian sibuk dan menggiring semua anggota Furin ke kota sebelum menghancurkan semuanya. Tapi, tugas kecil itu akhirnya berakhir. Saat ini, Endo dan Takeshi seharusnya sudah tiba di sekolahan kalian. Tidak masalah bahwa Umemiya adalah yang terkuat darimu. Dia akan tak berdaya jika mereka berdua bersatu melawan dia. Dan dengan demikian, itu menandai akhir dari Furin. Mendengar itu pun pada melongo semuanya. Chihiro yang melihat Sugishita membelakanginya, Chihiro pun lalu menendang Sugishita saja, sampai Sugishita pun terseret jauh. Lalu, Chihiro pun dengan tertawa mengatakan bodoh ke Sugishita. Sugishita dengan marah dan kesalnya hanya melihat Chihiro saja. Namun tiba-tiba, Mitsuki pun malah tertawa.
Itu pun membuat kaget semua. Chihiro dan Saitaro pun sampai heran. Apanya yang lucu? Misuki pun lalu mengatakan, ini menurutku aneh. Aku berlari mengejar Takeshi dan Endo di rute tercepat, namun mereka menghilang. Saat itu aku sadar, peraturan pertarungan yang kau buat kemungkinan dirancang untuk menargetkan Umemiya kan? Itulah kenapa aku telah mengirimkan sedikit orang dengan kekuatan gabungan yang kuat, yaitu Tetsuba, Susuri, dan Kanji sudah pergi ke sekolah terlebih dahulu. Chihiro dan Saitaro pun menjawab, hah? Kau pikir kita akan dapat masalah? Aku lebih suka sih, mereka berdua tidak marah. Saitaro pun lalu mengajak Chihiro untuk menyelesaikan semua di situ dan juga akan pergi ke sekolah. Sakura melihat itu pun lalu berpikir bahwa Endo juga sudah berada di sekolah dan Sakura pun juga masih teringat ucapan Umemiya waktu itu bahwa Sakura yang akan mengurus Endo. Namun Sakura masih bingung karena Sakura akan bergegas ke sekolahan, tapi musuh di situ masih banyak. Namun Mitsuki pun juga mengerti akan Sakura. Mitsuki pun lalu menyuruh Sakura untuk pergi ke sekolah dan mengajak Sugishita. Dan keadaan di situ akan dihandle oleh Mitsuki. Choji mendengar itu pun juga setuju. Sakura pun lalu mengangguk dan berlari pergi ke sekolahan dengan Sugishita. Namun Chihiro dan Saitaro melihat itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan Sakura dan Sugishita untuk anak buahnya memblokir jalan mereka ke sekolahan. Mitsuki dan Momoshi pun juga sudah bersiap akan menghajar Chihiro dan Saitaro lagi. Namun Choji pun lalu mendekat ke Mitsuki dan Momoshi dengan perkataan Choji untuk Mitsuki dan Momoshi istirahat dulu. Dan Choji yang akan menghajar Chihiro dan Saitaro. Chihiro dan Saitaro pun sampai kaget. Choji pun lalu bersiap akan menghadapi mereka berdua. Karena Choji juga penasaran ingin mendengar perkataan dari orang-orang seberapa kuat tinju Choji sekarang ini. Dan musuh pun masih menghalangi jalan Sakura dan Sugishita. Akhirnya Sugishita dan Sakura melawan musuh dulu. Setelah Sakura menoleh ada jalan pintas, Sakura pun lalu berlari dan berteriak mengajak Sugishita. Namun Sugishita tak kunjung lari dan malah masih menahan musuh itu. Itu pun membuat Sakura jengkel dong. Dan malah Sugishita berhasil dijatuhkan oleh musuh. Akhirnya Sakura balik dan mengajar musuh itu kembali. Dengan mengajar musuh, Sakura pun mengatakan ke Sugishita, kau boleh pulang ke rumah. Jika luka itu menyakitkan, aku akan pergi menuju Umemiya meski tanpamu. Dan musuh pun akan kembali mengajar Sugishita. Namun dengan perkataan Sakura seperti itu, membuat Sugishita marah dong. Sugishita pun kembali berdiri dan memegang kepala musuh dan mengatakan, hei, harus beberapa kali ku bilang, itu adalah Umemiya. Sugishita pun lalu menggila mengajar musuh itu. Sakura melihat itu pun lalu tersenyum. Dan ini beralih ke Endo dan Takeshi. Mereka berdua pun sudah sampai di sekolah. Namun Susuri, Kanji, dan Tetsuba sudah berdiri di gerbang sekolahan. Endo pun lalu mengatakan, kelompok yang sama seperti terakhir kali. Tetsuba pun menjawab, kaulah satu-satunya yang bilang sampai bertemu kembali. Endo pun menjawab, kau tidak asik. Benar kan Takeshi? Namun Takeshi pun hanya diam saja. Kanji pun lalu mengatakan, kami kesini secepat mungkin. Tapi kalian sepertinya sangat santai sekali. Endo pun menjawab, oh itu, ya itu sangat menyenangkan. Mendengar kota dalam kekacauan, aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk menikmati musik itu. Sambil berjalan santai dengan teman baikku, Takeshi di sini. Kanji dan Tetsuba pun jadi marah dong dengan perkataannya. Katakan sekali lagi brengsek. Takeshi pun lalu berjalan mendekat ke mereka bertiga dan menyuruh untuk minggir. Itu pun membuat mereka bertiga sampai keringat dingin, merinding, dan hampir pingsan. Padahal cuma disuruh minggir ya bre. Tiba-tiba Umemiya dari belakang mengatakan, oi selamat datang Takeshi. Sudah lama sekali tidak bertemu. Jangan bicara di sini. Ayo ke atap bersamaku. Ada sesuatu yang harus kutunjukkan padamu. Endo melihat pun hanya tersenyum. Dan Tetsuba melihat itu pun mengatakan, itu pertama kalinya Tetsuba melihat Umemiya sangat marah. Bakal seperti apa ya bre? Lanjut nanti ya.